Semua rasa cinta yang ada antara kau dan aku memanglah sudah tiada rasa. Sudah lupakan saja semua rasa cinta yang ada antara kau dan aku memanglah sudah tiada rasa. Biarkan saja semua cerita yang telah lalu. Anggap tak pernah ada sesuatu antara kita berlalu. Hai, inilah Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Dan kali ini kita punya klien, pelapornya adalah Pelapor kita hari ini namanya Brenda. Brenda. Ini kita udah janjian mau ketemuan sama Brenda di rumahnya. Karena Brenda ini ada masalah sama ibunya karena ibunya tidak setuju hubungan antara Brenda dengan pacarnya. betul, pacarnya namanya Eza. Pacarnya Nah, namanya ini kita Eza. bakal cari tahu kenapa sih mamanya sampai sebegitunya nggak suka gitu kayak sama Eza. Ya, Ini kita udah janjian, kayaknya ini udah sekitar rumahnya deket sini deh, Mas. Kayaknya ini deh, Mas. Ya ini. Ini rumahnya nih. Suara apaan tuh? Kok berisik banget? begitu sampai di sana, yang pertama kali kita dengar ternyata ada ribut-ribut. Turun. Bapak buka, Pak. Aduh. Tante. Ternyata Brenda mau kabur dari rumah. Dia lebih milih untuk pergi cari Eza dibanding mamanya itu sendiri. Boleh kita ngobrol sebentar, Tante? Tante, nanti dilihat orang. Tante, kita bisa ngobrol sebentar nggak, Tante? Tante, sebentar ya. Boleh nggak kasih Jadi kita baru datang, kita rencananya mau ngomong baik-baik, tapi kita lihat karena Brenda sama mamanya lagi berantem, gue nggak tahu kenapa. ternyata masalahnya bukan kecil ya. Tante! Kalau kita masuk, gimana ya? Gimana kalau didobrak? Boleh nggak sih? Tante boleh. Brenda bukain dong, Brenda, bukan dong. Tante! Di sini. Ya, kita tahu. Kita cuma mau bantuin. Kita cuma mau bantuin aja. Luar semuanya begini. Udah gimana? Nyokapnya histeris banget, Brenda juga kayaknya nggak mau kalah sama nyokapnya. Akhirnya itu semua bisa terpisah, Brenda bisa ikut sama tim kita. Terpaksa kita tinggalin mamanya. Gue sedikit sedih ngelihat Brenda kayak begitu, tapi ya gimana, klien kita maunya seperti itu. Brenda nggak apa-apa nih, Nggak bisa ditinggal gitu aja. Nggak bisa ngobrol baik-baik. Nggak bisa ngobrol baik-baik. Mami gak pernah bisa diajak ngomong, Mami tuh selalu maksain kehendak dia. Tapi kalau kamu pakai emosi kayak begini nggak akan pernah selesai. Bisa lebih tenang. Udah kalau gitu kita ngobrol di mobil aja gimana saja. Ayo, tutup. Apa yang ada di kepala gue tuh, ini kayaknya Brenda nih yang salah nih. Karena ini orang tua gitu loh. Biasanya setiap orang tua tuh pasti mau yang terbaik buat anaknya. Tapi kenapa ini anak kok kenceng banget berani lawan emaknya gitu. Ini masalahnya apa, Pak? Kok bisa tadi main jadi kayak begitu, teriak-teriakan kayak gitu? Lo bilang kita mau Maksudnya datang. awal muasalnya tuh gimana gitu kan sampai kamu bisa berantem sama mama? Karena nyokap gua itu gak kepengen kan gua deket sama Eza. Dan dia suruh gua milih mau gua apa Eza. Ini tadi perbicaraannya itu. Sampai jadi kayak begitu tadi. Terus bokap lo di rumah gimana? Nyokap gua udah gak ada. Dan gue itu anak tunggal satu-satunya. Mami tuh selama ini selalu overprotect. Dan sekarang gue pilih Eza pun gak boleh. Katanya dia itu kasar lah. Oke. Dia tuh ngasih gue foto yang enggak lah, nggak dikasih lihat kalau dia itu si Eza itu lagi jalan sama cewek. Padahal itu nggak jelas. Fotonya ada. Tapi ini kan Ini. foto backshoot, maksudnya ini Eza.
gue juga nggak yakin gitu loh. Sebenarnya nyokap gue itu awalnya itu baik sama Eza, tapi belakangan ini jadi sering ngelarang gue ketemu Eza. Emang segitu apa menjijikannya si Eja di depan emak lo? Menurut gue enggak, ya mungkin emang namanya juga anak muda, mungkin Eza kalau marah itu dia suka marah-marah, Kasar nggak sih? kasar. Kan anak muda ya biasa kalau Ya oke, misalnya gue. oke, tapi kan kita nggak ngerti kan posisi nyokap lo gimana. Oke, sekarang gini deh. Tapi nyokap gue ngerti nggak perasaan gue? Ya oke. Gini, kita sekarang enaknya kemana nih? Kita mau cari Eja Gini, tuh kemana kita enaknya? mau selesaikan masalah ini. Bisa. Sekarang kita cari Eja. Eja di mana? Ke kosan dia aja Kosan. gimana? Ayo, jadi sekarang kita langsung meluncur ke kosan Kosan Eja. Eja. Nah, sampai di sana gue sama Brenda turun. Kak Jo nunggu di mobil. Nah, sekarang Brenda lagi diantar sama Jessica untuk masuk ke tempat kosnya Eja. Dan gue akan pantau dari sini. Eza, ya. Eza, Nggak ada di kosan kali ya? nggak mungkin, harusnya ada jam segini ada. Coba tanya deh, maksudnya pasti ibu kenal kan sama Eja kan? Coba tanya deh sama Eja nggak ada di sana. Kita coba buka pintunya nggak bisa. Kita tanya sama salah satu ibu-ibu yang di situ. Bener nggak sih ini kos-kosannya Eja? Dan ternyata emang bener. Bahkan kata ibu itu, Eza itu udah lama nggak di situ. Dia udah lama pergi dari kosan itu. Akhirnya Brenda teringat ada teman atau sahabatnya Eza. Harusnya gue bisa dengar suaranya dia ngomong apa nih. Brenda, Ini cowok siapa nih? Eja bukan? mau ngapain ini gue pakai kamera kayak gini? Cuman buat cari Eza, ada nggak di dalam? Eza tuh Ini udah ada lama. apa kamera? Nggak, kita di sini lagi mau bantuin Brenda. Kita ini yakin Eza nggak ada. Kita boleh lihat nggak sih Dia Eza? udah pulang dari jam malam. Ada, pasti ada. Brenda. Ini cowok agresif banget sih cowok. Eza pasti ada, Eza. Udah lah, lu nggak perlu nyari Eja lagi. Gak enak sama Asma. Kita di sini kan mau nyari Eza kayak Oke, gue buka. Lu lihat terus siapa cewek ya? Justru Firman ini yang bisa ngebuka pintunya si Eza. Setelah dibuka pintunya, ada baju dari Brenda, itu semuanya terbakar. Lu mau nyari Eja mau kemana? Eja nggak ada di sini. Iya nggak ada, Eza Mau barang-barang lo dibakar-bakarin, foto motor lo dibakar-bakarin. nggak ada. Ini apaan yang dibakar? Baju yang gue kasih. Lu salah ulang. Ini baju yang gue kasih kenapa dibakar? Ini dari lo, Brenda. Ini dari gue. Terus Eza, Nih, lo tunggu sini ya. Gue ada sesuatu buat lo. Tunggu sebentar. ini beneran dari lo. Iya, ini dari gue. Ini Ini dibakar baju semua. kesukaan dia. Brenda, ini. Lo tau ini apa? Dari gue. Itu jam kesukaan dia. Dia tuh nggak mau ketemu lo lagi. Udah lo nggak perlu cari-cari dia lagi. Kenapa? Kenapa gue gak perlu cari dia? Karena itu nggak baik buat lo. Lu kenapa sih selalu ngelarang gue ketemu Eza? Hah? Bukan gue melarang lo ketemu Gue Eja. tahu. Lu tuh masih suka kan sama gue kan? Gue masih gak yakin dengan Firman. Bisa jadi ini akal-akalannya Firman aja. Karena jelas Firman itu dulu suka sama Brenda. Bukan masalah itu, Brenda. Lo nggak tahu Eja yang sebenarnya. Nyesel gue tadi pohon Gak sama maksudnya lu tau Eza, gak? Eza tuh Eja ngirim ngebagiin lo. semua barang-barang itu gue. Dia tuh nggak baik buat lo. Lo bakal nyesel punya sayang sama dia. Lu tuh sahabat dia ya? Kenapa lu bisa ngomong Gue gitu? sahabat dia karena gue lebih tahu dia dibanding lo. Gue gak percaya, gue gak percaya sama lu. Karena Brenda. gue tahu lu siapa. Mendingan gue cari sendiri. Brenda, lo dengerin gue dulu. Gue tahu aja di mana, Brenda. Cari sendiri. Brenda. Brenda. Oke. Eja. Yaudah. Oke. Sorry, kita mau pergi dulu. Yaudah, kita cari Saya Eza. temennya juga. Iya, gue ngerti. Maksudnya Brenda Saya kan. temen dia juga. Iya, kita lagi nyari Eza. Lo nggak tahu Eza di mana kan? Gue tahu Eja di mana. Iya.
Brenda. sama gua, lu tahu sih, lu cuma Dengerin gue baik-baik. Ya kita kan nggak tahu. Brenda, lo bakal nyesel ya. Lo bakal nyesel beli Gua saya lebih sama Eja. nyesel nyari Eza di depan lu, tau gak? Lo bakal kecewa sama Eja. Oh, udah lah, udah. Udah. Mereka keluar. Kamera lo ke mereka. Akhirnya kita nggak nemu apa-apa. Gue juga sedikit marah sebenarnya sama Firman karena dia sedikit memaksa Brenda untuk dengerin dia. Jangan cari Eza lagi. Coba gimana coba? Jadi nggak ada Eza dan ternyata di sana tuh ada baju dari Brenda yang udah kebakar dan ada jam tangan pemberian Brenda juga dibalikin. Dan yang ngasih tuh temennya Eza, namanya Firman tadi. Itu tadi ada cowok bukan Eja. Bukan, yang tadi itu ternyata Firman. Nah, Firman tuh temennya Eza kan. Gue curiga sama Firman, Kak Jo. Jadi Firman itu yang tadi itu adalah cowok yang pernah suka sama Brenda. Brenda, coba. Brenda ngomong sebentar. Kenapa harus Firman yang ngomong? Iya, coba. Coba Maksudnya jelasin dulu. kita kan nggak kenal Firman tuh siapa gitu loh. Kenapa Firman yang bisa Gua liat ngasih dia agak barang-barang agresif gitu? tadi tuh orang. Bener. Jadi Firman itu sahabatnya si Eza. Nah, gue dulu itu emang bertemannya itu sama Firman. Oke. Dan gue ketemu sama si Eza juga karena dia kenalin ke Eza sebagai sahabat dia. Nah, akhirnya gue jadinya sama Eza. Emang si Firman itu kan suka sama gue. Firman suka apa pernah suka? Udah tapi lu udah kasih keputusan untuk enggak dong? Gue udah bilang enggak sama dia dan gue yakin dengan dia seperti ini pasti dia masih pengen gitu. Jadi agak bahaya nih. Bisa jadi emang Firman membuat cerita seperti itu tuh biar dia Betul. putus. Kalau lu sendiri, menurut lu sendiri, Firman itu bener-bener ngebantu lu apa enggak? Enggak tulus. Oke, berarti menurut lo yang tadi itu akal-akalan Firman aja. Gue yakin banget. Kita harus tetap cari Eja. Bener. Kemana? Kira-kira cari Eza kemana lagi nih selain kosannya? Kita ke ini aja, ke tempat kerja dia. Ayo, buruan. Itu tuh. Udah deket, telepon lu. Coba telepon dulu. Kita turun, Ntar kita telepon. nggak ada lagi orangnya. Coba gue telepon ya. Coba. Oh, dia kerja di show. Iya. Dia tuh manajer marketing di sini. Oh gitu. Oke. Sorry gue kecilin AC tadi. Emang gak sih? Kok nggak diangkat sih? Dia biasa nggak pernah lama gini nih ngangkat telepon gue nih. Wah dimatiin. Coba gue sekali lagi ya. Coba dulu. Tapi lo yakin gak kira-kira dia di tempat kerja nggak atau jangan-jangan emang bener-bener udah ngilang ya? Saya udah nggak di sini secara di juga. Oh, di reject. Berarti fix. Emang mungkin bener apa kata Firman. Mungkin dia nggak mengada-ngada bisa jadi juga. Enggak. Gue harus ketemu dia dulu. Ya udah turun. Pasti dia ada Yaudah. masalah. Oke, gua pantau dari sini ya. Gue sama Brenda yang turun. Kayak tadi juga Kak Jo nunggu di mobil. Gue turun, gue pakai jaket dan gue bawa kamera GoPro supaya nggak ketahuan. Akhirnya kita masuk, tanya sama salah satu pekerja di sana. Tapi ada yang gue bingung nih dari ini anak nih. Kenapa Brenda tuh masuk ke tempat kerja pacarnya? Pacaran udah dipacarin selama setahun, tapi kayak tamu gitu loh. Kayak dia kayak nggak kenal siapapun orang di situ. Halo Pak, mau nanya Pak, Eja kerja di sini betul? Kan malah Jessica yang nanya-nanya. Ejanya ada nggak Pak? Dia lagi liburan ke Bali. Lagi liburan Pak. Maksudnya dia emang udah sering kesini, Bapak tahu gitu, pernah lihat? Dia kerja di sini. Oh gitu. Karena kita dapat informasi kalau Eza pergi ke Bali, akhirnya kita balik ke mobil. Makasih ya Pak, makasih. Wah, Ajo, Gimana? Ejanya tuh udah cuti dari kemarin dan ternyata cutinya dia pergi ke Bali sama pacarnya.
Gue curiganya Kak Jo jangan-jangan dia nih yang selingkuhannya Eja nih. Mbak, sebenarnya lo mau bantuin gue atau Ya apa gue sih? bantuin, cuma masalahnya si bapak aja nggak ngenalin lo. Gak mungkin cuman gue doang yang pacarnya Eza. Gini. Siapa itu cewek kalau misalnya bener dia itu selingkuhannya Eza? Malah dia yang selingkuhan bukan gue. Lo nggak bisa nanya ke kita. Iya, kita juga nggak tahu. Justru kita di sini mau ngebantuin, tapi semua fakta yang ada ya nunjukin kalau lo yang lebih nggak jelas hubungannya sama Eja. Gak mungkin. Bener, kalau gue ini bener-bener gue bisa yakin, gue bisa jamin bahwa gue ini ceweknya dan satu-satunya ceweknya Eza. Ya udah gini deh, mendingan lo telepon dia aja. Coba lo telepon Eja lagi. Kalau misalnya diangkat kita pastiin bener nggak dia ke Bali. Coba ya. Kalau di Bali kita ke Bali. Halo, sayang kamu di mana? Malah dibilang katanya di Cirebon. Ini udah bener-bener aneh nih, ini udah bener-bener menyimpang. Jessica sama aku udah lihat-lihatan aja, kita udah pasti udah berpikir ini orang pasti nggak bener nih. Kamu Cirebon. Kamu kenapa? Suara kamu kok begitu? Iya, aku lagi sakit, makanya tadi aku lagi dirawat. Tapi aku ngabarin kamu, aku bisa bawa kamu khawatir. Aku susulin kamu ya ke Cirebon ya. Udah, nggak usah sayang, nggak usah ya. Ini juga ada mama kok yang nungguin. Nanti aku juga kayak ada pulang besok pulang. Nanti aku besok pulang Jakarta. Oh gitu. Ya udah aku telepon mama kamu ya. Ya. Nggak usah. Brenda, kamu malah aku yang dimarahin. Udah dong. Kan kamu tahu mama aku yang rumah. Iya, tapi aku bener-bener pengen ketemu kamu. Kita udah lama loh nggak hubungan loh. Tapi yang anehnya, Eza ini bener-bener maksa untuk Brenda jangan datengin dia, jangan samperin dia. Kan aneh ya? Sayang, nanti aku mau telepon kamu ya. Ini aku mau istirahat dulu, oke? Tapi bukannya kamu lagi ke Bali? Ya udah oke deh sayang, cepat sembuh ya. Iya. I love you. Oke. Kamu jangan ganggu aku dulu 2 hari ini ya. Ini aku mau istirahat dulu. Iya oke. Ya. Fix. Tuh. Ini dia bohong. Udah, sekarang gue Gue kalau jadi lo ya, maksudnya 2 hari ini jangan ganggu aku, fix dia bohong. Ya, kan Ini udah terbukti bilangnya kan? ke Bali sama cewek, Nah. sama ceweknya. Toto dia ngakunya di Cirebon. Bener. Kagak. Kamu ada nomor telepon ibunya nggak? Coba kamu telepon mamanya aja gimana? Telepon mamanya aja. Bener, karena dia bilang lagi sama mamanya kan? Oke. Mohon menunggu. Nomor mamanya nggak aktif. Brenda, kamu masih ada ide lagi nggak? Kalau memang dia ada di Cirebon, kita harus ke sana. Apapun itu akan kita lakuin. Mau tenangin diri dulu deh. Oh iya udah, oke. Berarti kita selesai Kita dulu bahas. hari ini ya kak ya? Oke. Oke. Kalau gitu pacaran hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Yang jelas tim kita nggak akan tinggal diam, kita akan cari tahu dulu, kita akan ngobrol dulu supaya Brenda tenang. Buat pemirsa Don't Go Anywhere. Gimana? Kenapa? Ini nggak tahu bunyi-bunyi terus. Firman lagi. Ngapain lagi sih? Ini dari kemarin chatting gue mulu loh. Tuh. Kita Gua bisa bilang nggak juga dapat apa? info dari Firman kira-kira? Nggak tahu, coba deh. Coba cek aja, maksudnya dia SMS-in apa gitu. Kenapa dia Coba, nyari? mendingan telepon. Tapi gimana ya kalau misalnya telepon? Tapi nggak apa-apa sih, coba teleponnya, maksudnya kita biar tahu Betul. kan. Kenapa Sekarang kita gitu. muter-muter gini juga nggak jelas kita mau bagaimana. Bener-bener. Ya udah deh, gue coba telepon dia deh. Tenang ya, lu. Halo. Lo ngapain sih? Dari tadi teleponin gue mulu, dari tadi chatting gue terus. Mau ngapain sih sebenarnya? Mau ngapain lo kasih tahu aja gitu loh. Maksudnya gimana sih, masa depan gimana sih? Hah? Oke. Oke, lo di mana kita samperin? Ya udah oke, lo di mana? Sekarang gue samperin. Sherlock aja, Iya Sherlock. iya. Lo Sherlock. Oke, nanti lo Sherlock aja ya di WhatsApp ya. Kan? Ngapain coba dia ngajakin ketemu Kak Jo? Jadi ini sebenarnya masalah ini mengembang dari masalah Brenda sama nyokap lo. Sekarang kita akan cari tahu lagi nih kenapa Firman nih Kesel banget. pengen ikut campur dan Bener. get involved sama kehidupan lo. Ya udah, kita langsung aja ke lokasi yang dikirim sama Firman. Kita berusaha untuk menemukan antara Brenda dengan Firman. Karena Firman tuh berkali-kali dia bilang dia punya informasi penting
Tapi Brenda tuh nggak mau ketemu sama Firman hanya berdua. Nah, itu tuh anaknya tuh. Oh iya. Aman loh kan. Iya loh. Kak Jo tunggu sini aja. Oke. Yes, ngomong baik-baik sampai dapat semua info. Iya Kak Jo, oke. Begitu Brenda turun, dia melihat kamera. Firman, kenapa? Lo ngapain bawa ke mereka lagi? Ya karena gue ngerasa kalau ada kamera gue aman. Jadi kita langsung ngomong aja. Brenda, gue butuh ngomong sama lo berdua. Ya, mau ngapain sih? Langsung Lo aja bisa ngomong. jelasin sama Mendingan lu ngomong sekarang. Adu mulut. Pasti dia kaget karena rame-rame begini nih. Nggak, karena kan di sini kan kita mau bantuin Brenda. Jadi ya kita juga pengen tahu lo mau ngasih info apa sih ke Brenda gitu sampai mau harus ketemu langsung. Brenda, Lu mau ngapain? Lu mau ngapain? gue mau jelasin semuanya. Jelasin apa Entah lagi? aja. Udah lu jangan deket gua. Tadi dulu, gue mau ngomong sama dia. Buat gue sih pertama nggak masalah, lo panik, lo kesel, lo nggak mau ngomong, it's okay. Tapi ketika dia udah mulai dorong kamera, gue pikir ini nggak bisa didiamin, gue emosi. Tanpa mereka. Udah lu. Lo jangan ngesul-ngesul kamera, ngomong baik-baik. Emang siapa? Mau gua siapa kek, lo nggak perlu. Bukan urusan lo, gue urusan gue sama Brenda. Ini Brenda. Gue juga punya urusan sama Brenda. Ya apa Ya udah, maksudnya lo lo kan- kasih tahu aja kalau lo- memang ada apa ngasih tahu kenapa. Gue gak bisa jelasin ini depan kamera. Kenapa? Oke, yaudah oke, kamera berarti. Gue gak bisa jelasin ini Nggak, depan lo nggak, semua ya. biar. Gue butuh ngomong berdua sama Brenda. Lu Ayo, ngapain? Lu mau ngapain? Brenda. Ya lo Ayo. lo jangan kasar Nggak dong boleh sama kasar. cewek. Lo nggak boleh kasar. Juga, Iya lo tapi siapa? lo kasar. Dia ini klien gue. Jadi gue berhak dong kalau misalnya untuk ngelindungin Sama Brenda di Brenda. sini. Lo begini kan Ya aku lo sama dia. ngomong Bro. jangan kasar. Gue gak usah dorong-dorong. Gue nggak dorong, masalah lo tarik Brenda. Iya. Nggak bener. juga. Gue mau ngomong baik-baik sama Kan Brenda. lo ngomong baik-baik tapi lo kasar. Lo Ngomong. gimana sih? Ngomong. Gue gak bisa juga. Ngomong yang enak. Lo biasa aja dong. Maksud gue, lu sopan aja gitu loh. Kalau lu nggak mau ngomong, lu nggak usah ngomong. Tapi ada sesuatu yang mau kita korek dari dia. Oke, sorry. Gua mau bantuin Brenda. Gue juga mau bantuin Brenda. Oke, nggak bisa. Kenapa? Apa alasan lu? Kenapa lu nggak bisa? Ini terlalu pribadi. Sekarang terserah Brenda. Brenda maunya gimana Brenda? Enggak, pokoknya gue mau ada mereka. Brenda, gue bakal jelasin semuanya. Lo mau tahu kan yang jadi mana? Enggak, gue tahu itu cuma nakal-nakalan lu doang. Gue tahu lu. Lihat. Informasi itu tidak keluar sama sekali. Sampai akhirnya dia kasih lihat satu foto. Lucu banget, dia ngasih lihat foto tuh kayak anak kecil gitu. Dia kasih lihat foto itu ke Brenda kayak takut gue contek. Lo mau ngomong sama gue berdua apa enggak? Itu kurang jelas itu gue nggak kelihatan itu apa. Lo mau ngomong sama gue berdua apa enggak? Tanpa mereka. Ya, Kan gua bilang, gua butuh waktu. Lo kan Gua tadi kan ngomong sama bilang ini bagus buat masa depan dia. Iya, emang Kita bener. mau nolong. Kalau emang tujuan lo emang bener-bener baik, lo tinggal ngomong. There is nothing. Kenapa harus disembunyiin begitu? Iya, Lo nggak ada bisa yang ngasih perlu tahu kita sembunyiin. juga gitu. Lo jangan bikin gue emosi lagi dong. Ya oke. Gue udah bilang baik-baik lo. Gini, lo kalau lo mau ngajakin gue berantem. Akhirnya kita bawa Brenda untuk bergerak ke posisi lain. Percuma Firman nggak bisa kasih kita info. Akhirnya kita bawa ke salon, di mana tempat Eza sama penggoda janjian. Kembali lagi di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Dan setelah kemarin-kemarin ini kita mencari informasi tentang Eza, Betul. tapi hasilnya semua menyakitkan. Betul. Artinya satu kata buat Eza, halu. Nah, orang halu itu biasanya harusnya dikasih penggoda. Dan sudah kita siapkan sesuai kriteria pastinya untuk Betul. menggoda Eza ya. Ya, dan kita langsung aja panggilan penggodanya. Ini kok mirip banget sih sama Duduk, mantannya duduk. Eza. Loh, Kan gak suka deh sama yang ini diganti. Gue gak mau. ya, Tunggu. Itu dong. Bu, Itu yang dong, ngatur Bre. bukan ibu. Oke, sekarang kita tanya sama siapa namanya?
Zori, kamu awal ngedeketin Eza dan dia bisa tergoda itu gimana? Oh jadi gini Kak, awalnya aku ke bengkel. Aku ke bengkel, mobil aku rusak, ternyata nggak bisa dibenerin ya. Jadi aku cari mobil baru dong. Aku cari mobil baru, ternyata yang handle itu si Eza. Kamu sempat langsung ketemu orangnya? Iya. Terus dia ngomong apa aja? Gue pengen dapet detail apa aja dia katanya. Jadi waktu akhirnya ngomong tentang mobil, dia melenceng dia tuh Kak. Dia melenceng, dia bilang gini, kok gue mirip sama mantannya, katanya gitu, katanya gue cantik, katanya gue mirip mantannya. Kita di sini bukan mau mutusin hubungan kamu, nggak ada hubungannya sama sekali. Kamu yang datang ke kita, mau cari jalan keluarnya, ibu kamu nggak setuju, mungkin salah satunya gara-gara ini nih. Nah itu, sekarang kita lihat aja gimana reaksi ketika ketemu sama penggoda kita. Nanti kamu juga bantuin kita ya. Benar. Siapa yang telepon? Oh, ada telepon nih Kak? Oke, kita angkat dulu. Halo? Iya, halo, ini aku bentar lagi udah nyampe ya. Oh, kamu bentar lagi nyampe. Ya udah, aku tunggu kamu ya. Bentar lagi, kayak kamu mau apa? Apa aja sayang? Aku tunggu kamu ya. Iya, udah aku juga nggak sabar. Aku tunggu ya. Sayang, bye. Bye. Oke, dia udah mau. Yang lain tolong tungguin di depan, takutnya udah datang. Ayo kita siap-siap. Hai sayang. Sorry, tanya, kamu udah punya pacar atau belum? Kamu sudah punya. Terakhir pacaran kapan? Sebulan atau 2 bulan yang lalu. Berarti baru dong, berarti kalian masih bisa berhubungan dong. Terus aku gimana? Kan aku maunya sama kamu. Aku udah nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Beneran kamu gak ada hubungan apa-apa sama dia? Beneran. Aku Gak ada kontek-kontekan lagi sama dia? Aku udah harus kamu tahu. Mau pulang. Atau jangan lo emang mantannya kali ya? Enggak, bukan mantannya, orang baru seminggu kok nggak ketemu, nggak mungkin mau pulang. Coba tanya ini deh, kerjaannya. Kerjaannya. Kamu kerja di showroom di bagian apa? Aku mau nanya sesuatu deh sama kamu. Sebenarnya kamu kerja di bengkel itu jadi apa sih? Aku sebagai manajer marketing. Manajer marketing. Berarti uang kamu banyak dong ya sayang? Pasti dong. Itu juga kan buat pernikahan kita nanti. Oh my god, dia pengen cepet nikah. Nah, pengen cepet nikah sama kamu, bukan sama kamu. Kalau kamu jalan ke luar negeri, kira-kira kamu mau kemana? Kalau aku maunya ke Paris. Paris doang. Iya. Kenapa emang di Paris ada apa? Di sana kan romantis. Aku tahu tempat yang bagus di Paris. Gimana sayang? Menara Eiffel. Kita bisa di sana berdua, kita benar-benar ngelakuin hal yang romantis apapun di sana. Aku pengen ngungkapin semua orang sayang aku ke kamu. Ajakin aku ke sana beneran ya. Beneran. Kita di sana ya. Iya. Mau honeymoon, mau nikah, pokoknya kita di luar, jangan di Indonesia. Oke, aku bakal turutin semuanya. Kamu pernah gak sih dijanjiin kayak begitu? Dijanjiin mau diajak nih ke luar negeri? Gak pernah sama sekali? ini tuh sama orang yang baru dikenal, mau diajakin ke Paris. Kayaknya gue curiga dia lebih jatuh cinta sama penggoda kita daripada... Karena mirip sama mantannya mungkin. Kalian tuh ngomongnya tuh sembarangan banget ya, kita lihat dulu gitu. Ya enggak, justru ini kenyataan apa yang kita lihat, Ya, baru karena kita kan udah omongin. digodain. Setelah kita beberapa hari deket sama lo, Bren, yang gua tangkap adalah lo tuh kecintaan sama cowok kayak Betul. gini. Aku juga sekarang ada rencana buat beliin kamu mobil. Yakin kamu beliin aku mobil? Mobil Bobby rusak. Mobil Bobby itu kan mahal banget sayang. Wow. Ini gue no comment, ini gobal banget sumpah. Ini gobal Ini banget. udah playboy banget sih. Ini udah fix banget, Eza tuh playboy. Padahal Bren. gua suruh Lo dia pasti mau nabung. cowok kayak gitu. Ya, terus jadi mau gimana? Gue nggak tahu, tapi bener-bener gue nggak nyaman sama penggoda ini satu, tau nggak? Gue bener-bener nggak nyaman sama dia. Kita masih ada Itu penggoda bener-bener satu gatel, lagi. tau nggak? Oke. Oke. Kita masih ada penggoda satu lagi nih, Kak Jul. Gimana Ya, kalau kita tuker aja ya. Iya, si Jul Oke. biar cuci rambut aja. Oke. Kita lihat dia tergoda apa enggak. Ini bakal jadi bukti buat lo, Bren. Sorry. Lu bilang rambut tuh lepek, terus lu mau cuci rambut dulu. Karena kita mau masukin penggoda kedua. Penggoda kedua siap-siap. Nanti aku tunggu di luar sekarang ya. Iya aku juga pengen ngeblow juga nih, rambut aku udah lepek banget nungguin kamu kelamaan. Oke, kamu tapi kamu kasihan juga Keringetan. ini capek banget, aku berat banget. Ya udah, sekarang setelah
selesai kamu langsung keluar ya. Iya, nanti aku keluar. Aku blow dulu ya sayang ya. Oke, aku tungguin kamu. Ini juga udah selesai kok. Oke, editnya. Kasih sayang. Iya. Ya. Dadah. Tungguin loh. Yola, monitor Yola. Oke. Yola, lo deketin dia, lo seolah-olah lo bingung. Lo bingung rambut lo mau diapain. Apapun itu cepetan, lo pakai tuh majalah tuh. Aduh. Saya tuh bagusnya rambutnya diapain ya? Iya, aku ngomongnya sama Mas ini loh. Rambut aku kan kusam. Aku tuh bingung, ini tuh rambut aku harusnya kayak gimana ya? Kalau menurut aku ya, kamu potong kayak gini, kayak Raisa. Masih sih aku nggak pede tuh terlalu pendek. Kalau kata aku sih cantik sih. Tapi kan aku kulitnya agak coklat, kayaknya nggak pantas deh. Dengar ya, coklat itu cantik kalau menurut aku. Kamu bisa aja deh. Doi marketing bro, jadi dia emang harus bisa enak gitu ke semua orang. Bahkan dia sampai sosokan ngerti soal rambut. Betul. Mirip Raisa. Itu tuh cuma playboy doang yang bisa kayak gitu. Betul. Cowok lu tuh nggak baik. Ini terbukti, makanya nyokap lu tuh nggak suka. Lo nggak bisa buka mata lo, nih kita bawa, nih lihat langsung. Itu loh. Dia setia, dia nggak mau kegoda sama penggoda kita. Apalagi yang menghitung hari kenal. Iya. Kok kamu ganteng banget sih? Sumpah kamu ganteng loh, kayak artis siapa gitu. Pasti kamu udah punya pacar ya? Aku belum punya pacar banget. Wah. Dia ngaku jomblo bolak-balik ya. Ke semua orang. Ke semua orang. Tapi yang gue bingung tuh gini, dia terlalu berani gitu. Sementara di dalam lagi ada satu cewek, dia nggak takut. Nah, itu yang deket aja tuh dia nggak takut, apalagi lo yang jauh. Bren, udah kebuka belum pikiran lo? Masih belum juga. lo di sini nungguin siapa? Terus kamu kesini ngapain? Kalau nggak nemenin pacar? Aku nganterin adik aku. Adik. Tadi mama, sekarang jadi adik. Cepet ya. Cepet ya. Dia Suka banget sama cowok kayak gitu. Jadi aku cocoknya rambutnya kayak gimana? Kalau menurut aku, yang kayak gini nih, ya kan? Ih, Ini cocok suka sama tuh. kulit kamu. Nah terus kan aku mukanya kebulet nih. Jadi kalau misalnya rambutnya kayak gini kan pantas dong. Pantas, makanya aku milih yang kayak gini. Karena ini cocok banget buat kamu, karena biar kamu lebih cantik lagi, mirip kayak Chelsea Islan kalau kan. Wow, yaudah deh aku potong kayak gitu aja deh. Yaudah aku mau potong rambut dulu ya. Thank you loh sarannya. Ih kamu baik banget. Ya udah deh, udah cukup deh. Lo udah capek juga ngeliat. Enggak, belum. Coba penggoda 1 sama penggoda 2 masuk dua-duanya, gue pengen lihat mukanya kayak apa. Sayang, aku udah selesai dong. Iya, panik. Baru 2 orang dia udah panik. Dia nggak tahu di sini ada 1 lagi. Tahan aja di sini. Rambutnya dicium. Orang apa tadi kalau kayak gitu? Gue udah gak kuat, gue mau lihat dia. Gue pakai security loh kalau gitu. Biarin aja. Sudah lupakan saja semua rasa cinta yang ada antara kau dan aku. Memanglah sudah tiada rasa. Sudah lupakan saja semua rasa cinta yang ada antara kau dan aku. Memanglah sudah tiada rasa. Biarkan saja semua cerita yang telah lalu. Anggap tak pernah ada sesuatu antara kita. Berlalu. Hai, inilah Playboy zaman now. Kamu terciduk. Dan kali ini kita punya klien, pelapornya adalah Pelapor kita hari ini namanya Brenda. Brenda. Ini kita udah janjian mau ketemuan sama Brenda di rumahnya. Karena Brenda ini ada masalah sama ibunya, karena ibunya tidak setuju hubungan antara
Brenda dengan pacarnya. Betul, pacarnya namanya Eza. Pacarnya Nah namanya ini kita Eza. bakal cari tahu kenapa sih mamanya sampai sebegitunya nggak suka gitu kayak sama Eza. Ya. Ini kita udah janjian, kayaknya ini udah sekitar rumahnya deket sini deh mas. Kayaknya ini deh mas. Ya ini. Ya ini rumahnya nih. Suara apaan tuh? Kok berisik banget? Begitu sampai di sana, yang pertama kali kita dengar ternyata ada ribut-ribut. Turun. Bapak buka, Pak. Aduh. Tante. Ternyata Brenda mau kabur dari rumah, dia lebih milih untuk pergi cari Eza dibanding mamanya itu sendiri. Boleh kita ngobrol sebentar, Tante? Tante, dilihat orang. Tante, kita bisa ngobrol sebentar nggak, Tante? Tante, sebentar ya. Boleh nggak kasih Jadi kita baru datang, kita rencananya mau ngomong baik-baik, tapi kita lihat karena Brenda sama mamanya lagi berantem, gue nggak tahu kenapa. ternyata masalahnya bukan kecil ya. Tante! Kalau kita masuk, gimana ya? Gimana kalau didobrak? Boleh nggak sih? Tante boleh. Brenda bukan dong, bukan dong. Tante. Ya kita tahu. Kita cuma mau bantuin. Kita cuma mau bantuin aja. Luar semuanya pergi-pergi. Udah gimana? Nyokapnya histeris banget, Brenda juga kayaknya nggak mau kalah sama nyokapnya. Akhirnya itu semua bisa terpisah, Brenda bisa ikut sama tim kita. Terpaksa kita tinggalin mamanya. Gue sedikit sedih ngelihat Brenda kayak begitu, tapi ya gimana, klien kita maunya seperti itu. Brenda nggak apa-apa nih, Nggak bisa ditinggal gitu aja. Nggak bisa ngobrol baik-baik. Nggak bisa ngobrol baik-baik. Mami gak pernah bisa diajak ngomong, Mami tuh selalu maksain kehendak dia. Tapi kalau kamu pakai emosi kayak begini nggak akan pernah selesai. Bisa lebih tenang. Udah kalau gitu kita ngobrol di mobil aja gimana saja. Ayo, tutup. Apa yang ada di kepala gue tuh, ini kayaknya Brenda nih yang salah nih. Karena ini orang tua gitu loh. Biasanya setiap orang tua tuh pasti mau yang terbaik buat anaknya. Tapi kenapa ini anak kok kenceng banget berani lawan emaknya gitu. Ini masalahnya apa Pak? Kok bisa tadi main jadi kayak begitu, teriak-teriakin kayak gitu? Lo bilang kita mau datang. Maksudnya awal muasalnya tuh gimana gitu kan sampai kamu bisa berantem sama mama? Karena nyokap gua itu nggak kepengen kan gua deket sama Eza, dan dia suruh gua milih mau gua apa Eza. Ini tadi perbicaraannya itu sampai jadi kayak begitu tadi. Terus bokap lo di rumah gimana? Bokap gua udah nggak ada, dan gue itu anak tunggal satu-satunya. Mami tuh selama ini selalu overprotect, dan sekarang gue pilih Eza pun nggak boleh. Katanya dia itu kasar lah. Dia tuh ngasih gue foto yang enggak lah, nggak dikasih lihat kalau dia itu si Eza itu lagi jalan sama cewek, padahal itu nggak jelas. Fotonya ada. Tapi ini kan foto backshoot, maksudnya ini Eza. Gue juga nggak yakin gitu loh. Sebenarnya nyokap gue itu awalnya itu baik sama Eza, tapi belakangan ini jadi sering ngelarang gue ketemu Eza. Emang segitu apa menjijikannya si Eza di depan emak lo? Menurut gue enggak, ya mungkin emang namanya juga anak muda, mungkin Eza kalau marah itu dia suka marah-marah, kasar. Kan anak muda ya biasa kalau Ya, misalnya gue. Oke, tapi kan kita nggak ngerti kan posisi nyokap lo gimana. Oke, sekarang gini deh. Tapi nyokap gue ngerti nggak perasaan gue? Ya oke. Gini, kita sekarang enaknya kemana nih? Kita mau cari Eza Gini, tuh kemana? kita enaknya? mau selesaikan masalah ini. Bisa. Sekarang kita cari Eza. Eza di mana? Ke kosan dia Ke aja kosan. gimana? Ayo, jadi sekarang kita langsung meluncur ke kosan Eza. Eza.
Sampai di sana gue sama Brenda turun, Kak Jo nunggu di mobil. Nah sekarang Brenda lagi diantar sama Jessica untuk masuk ke tempat kosnya Eza. Dan gue akan pantau dari sini. Eza. Eza. Nggak ada di kosan kali ya? Gak mungkin, harusnya ada, jam segini ada. Coba tanya deh, maksudnya pasti gue kenal kan sama Eza kan. Coba tanya deh sama Eza nggak ada di sana. Kita coba buka pintunya nggak bisa. Kita tanya sama salah satu ibu-ibu yang di situ. Bener nggak sih ini kos-kosannya Eza? Dan ternyata emang bener. Bahkan kata ibu itu, Eza itu udah lama nggak di situ. Dia udah lama pergi dari kosan itu. Akhirnya Brenda teringat ada teman atau sahabatnya Eza. Harusnya gue bisa dengar suaranya dia ngomong apa nih. Brenda. Ini cowok siapa nih? Eza bukan? Mau ngapain ini gue pakai kamera kayak gini? Buat cari Eza, ada nggak di dalam? Eza tuh Ini ada apa kamera? Nggak, kita di sini lagi mau bantuin Brenda. Kita ini yakin Eza nggak ada. Kita boleh lihat nggak sih Dia Eza? udah pulang dari jam malam. Ada, pasti ada. Brenda. Ini cowok agresif banget sih cowok. Eza pasti ada, Eza. Udah lah, lo perlu nyari Eza lagi. Gak enak sama lo. Kita di sini kan mau nyari Eza. Oke, gue buka. Gue lihat lo siapa cewek ya. Justru Firman ini yang bisa ngebuka pintunya si Eza. Setelah dibuka pintunya, ada baju dari Brenda, itu semuanya terbakar. Lu mau nyari Eza mau kemana? Eza nggak ada di sini. Iya nggak ada. Eza Mau barang-barang lo dibakar-bakarin, foto-foto dibakar-bakarin. nggak ada. Ini apaan yang dibakar? Baju yang gue kasih. Lo salah ulang. Ini baju yang gue kasih kenapa dibakar? Ini dari lo Brenda. Ini dari gue. Terus Eza, Nih, lo tunggu sini ya. Gue ada sesuatu buat lo. Tunggu sebentar. ini beneran dari lo. Iya, ini dari gue. Ini dibakar. baju kesukaan dia. Brenda, ini. Lo tau ini apa? Dari gue. Itu jam kesukaan dia. Dia tuh nggak mau ketemu lo lagi. Udah lo nggak perlu cari dia lagi. Kenapa? Kenapa gue gak perlu cari dia? Karena itu nggak baik buat lo. Lu kenapa sih selalu ngelarang gue ketemu Eza? Hah? Bukan gue melarang lo ketemu Gue Eza. tahu, lu tuh masih suka kan sama gue kan? Gue masih gak yakin dengan Firman. Bisa jadi ini akal-akalannya Firman aja. Karena jelas Firman itu dulu suka sama Brenda. Bukan masalah itu, Brenda. Lo nggak tahu Eza yang sebenarnya. Nyesel gue tadi pohon sama lu tau gak? Eza tuh Eza ngirim ngebagiin lo. semua barang-barang itu gue. Dia tuh nggak baik buat lo. Lo bakal nyesel punya sayang sama dia. Lu tuh sahabat dia ya? Kenapa lu bisa ngomong Gue gitu? sahabat dia karena gue lebih tahu dia dibanding lo. Gue gak percaya sama lu. Brenda. Karena gue tahu lu siapa. Mendingan gue cari sendiri. Brenda, lo dengerin gue dulu. Gue tahu aja di mana, Brenda. Cari sendiri. Brenda. Brenda. Oke. Eza. Yaudah. Oke. Sorry, kita mau pergi dulu. Yaudah, kita cari Saya Eza. temennya juga. Iya, gue ngerti. Maksudnya Brenda Saya kan. temen dia juga. Iya, kita lagi nyari Eza. Lo nggak tahu Eza di mana kan? Gue tahu Eza di mana. Iya. Gue tahu lu cuma ngobrol Brenda. sama gue. Gue tahu cuma gue cuma. Dengerin gue baik-baik. Ya kita kan nggak tahu. Brenda, lo bakal nyesel ya. Lo bakal nyesel Gue punya sayang lebih sama Eza. nyesel nyari Eza di depan lu tau gak? Lo bakal kecewa sama Eza. Oh udah. Udah. Mereka keluar. Kamera lo ke mereka. Akhirnya kita nggak nemu apa-apa. Gue juga sedikit marah sebenarnya sama Firman karena dia sedikit memaksa Brenda untuk dengerin dia, jangan cari Eza lagi. Coba gimana coba? Jadi nggak ada Eza dan ternyata di sana tuh ada baju dari Brenda yang udah kebakar dan ada jam tangan pemberian Brenda juga dibalikin. Dan yang ngasih tuh temennya Eza, namanya Firman tadi. Itu tadi
ada cowok bukan Eja? Bukan, yang tadi itu ternyata Firman. Nah, Firman itu temen Eza kan? Gue curiga sama Firman, Kak Jo. Jadi Firman itu yang tadi itu adalah cowok yang pernah suka sama Brenda. Brenda, coba. Brenda ngomong sebentar. Kenapa harus Firman yang ngomong? Iya, coba. Jelasin dulu. Kita kan nggak kenal Firman tuh siapa gitu loh. Kenapa Firman yang bisa ngasih barang-barang gitu? Bener. Jadi Firman itu sahabatnya si Eza. Nah, gue dulu itu emang bertemannya itu sama Firman. Dan gue ketemu sama si Eza juga karena dia kenalin ke Eza sebagai sahabat dia. Nah, akhirnya gue jadinya sama Eza. Emang si Firman itu kan suka sama gue. Firman suka apa pernah suka? Udah tapi lu udah kasih keputusan untuk enggak dong? Gue udah bilang enggak sama dia dan gue yakin dengan dia seperti ini pasti dia masih pengen gitu. Jadi agak bahaya nih. Bisa jadi emang Firman membuat cerita seperti itu tuh biar dia putus. Kalau lu sendiri, menurut lu sendiri, Firman itu bener-bener ngebantu lu apa enggak tulus? Enggak. Oke, berarti menurut lo yang tadi itu akal-akalan Firman aja. Gue yakin banget. Kita harus tetap cari Eja. Bener. Kemana? Kira-kira cari Eja kemana lagi nih selain kosannya? Kita ke ini aja, ke tempat kerja dia. Ayo, buruan. Itu tuh. Udah deket, telepon lu. Coba telepon dulu. Ntar nggak ada lagi orangnya. Coba gua telepon ya. Coba. Oh, dia kerja di show. Iya. Dia tuh manajer marketing di sini. Oh gitu. Oke. Sorry, gua kecilin AC. Emang nggak sih? Nggak diangkat sih. Dia biasa nggak pernah lama gini nih ngangkat telepon gue nih. Wah, dimatiin. Coba sekali lagi ya. Coba dulu. Tapi lo yakin gak kira-kira dia di tempat kerja nggak atau jangan-jangan emang bener-bener udah ngilang ya? Saya udah nggak di sini juga. Oh, di reject. Berarti fix. Emang mungkin bener apa kata Firman. Mungkin dia nggak mengada-ngada bisa jadi juga. Enggak, gue harus ketemu dia dulu. Ya udah turun. Pasti ada masalah. Oke, gue pantau dari sini ya. Gue sama Brenda yang turun. Kayak tadi juga Kak Jo nunggu di mobil. Gue turun, gue pakai jaket dan gue bawa kamera GoPro supaya nggak ketahuan. Akhirnya kita masuk, tanya sama salah satu pekerja di sana. Tapi ada yang gue bingung nih dari ini anak nih. Kenapa Brenda tuh masuk ke tempat kerja pacarnya? Pacaran udah dipacarin selama setahun, tapi kayak tamu gitu loh. Kayak dia nggak kenal siapapun orang di situ. Halo Pak, mau nanya Pak, Eja kerja di sini betul? Kan malah Jessica yang nanya-nanya. Ejanya ada nggak Pak? Dia lagi liburan ke Bali. Lagi liburan Pak. Maksudnya dia emang udah sering kesini, Bapak tahu gitu, pernah lihat? Dia kerja di sini. Oh gitu. Karena kita dapat informasi kalau Eza pergi ke Bali, akhirnya kita balik ke mobil. Makasih ya Pak, makasih. Wah, Ajo, Ejanya tuh udah cuti dari kemarin dan ternyata cutinya dia pergi ke Bali sama pacarnya. Gue curiganya Kak Jo jangan-jangan dia nih yang selingkuhannya Eja nih. Mbak, sebenarnya lo mau bantuin gue atau ya gue bantuin, cuma masalahnya si bapak aja nggak kenalin lo. Gak mungkin cuman gue doang yang pacarnya Eza. Gini. Siapa itu cewek kalau misalnya bener dia itu selingkuhannya Eza? Malah dia yang selingkuhan bukan gue. Lo nggak bisa nanya ke kita. Iya, kita juga nggak tahu. Justru kita di sini mau ngebantuin, tapi semua fakta yang ada ya nunjukin kalau lo yang lebih nggak jelas hubungannya sama Eja. Gak mungkin. Bener, kalau gue ini bener-bener gue bisa yakin, gue bisa jamin bahwa gue ini ceweknya dan satu-satunya ceweknya Eza. Ya udah gini deh, mendingan lo telepon dia aja. Coba lo telepon Eja lagi. Kalau misalnya diangkat kita pastiin bener nggak dia ke Bali. Coba ya. Kalau di Bali kita ke Bali. Halo, sayang kamu di mana?
malah dibilang katanya di Cirebon. Ini udah bener-bener aneh nih, ini udah bener-bener menyimpang. Jessica sama aku udah lihat-lihatan aja, kita udah pasti berpikir ini orang pasti nggak bener nih. Kamu Cirebon? Kamu kenapa? Suara kamu kok begitu? Iya, aku lagi sakit, makanya aku lagi dirawat. Tapi aku nggak ngabarin kamu, aku sama kamu khawatir. Aku susulin kamu ya ke Cirebon ya. Udah, nggak usah sayang, nggak usah ya. Ini ada mama kok yang nungguin. Nanti aku juga kayak apa ada pulang besok pulang. Nanti aku besok pulang Jakarta. Oh gitu, ya udah aku telepon mama kamu ya. Ya. Nggak usah. Brenda, mama malah aku yang dimarahin. Udah dong. Kan kamu tahu mama aku yang rumah. Iya, tapi aku bener-bener pengen ketemu kamu. Kita udah lama loh, nggak hubungan loh. Tapi yang anehnya, Eza ini bener-bener maksa untuk Brenda jangan datengin dia, jangan samperin dia. Kan aneh ya? Sayang, nanti aku yang telepon kamu ya. Ini aku mau istirahat dulu, oke? Tapi bukannya kamu lagi ke Bali? Ya udah oke deh sayang, cepat sembuh ya. I love you. Oke. Kamu jangan ganggu aku dulu 2 hari ini ya. Ini aku mau istirahat dulu. Iya oke. Ya. Fix. Ini dia bohong. Udah, sekarang gue Gue kalau jadi lo ya, maksudnya 2 hari ini jangan ganggu aku. Fix dia bohong. Ya, kan ini udah terbukti bilangnya kan? Ke Bali sama cewek, Nah. sama ceweknya. Toto dia ngakunya di Cirebon. Bener. Kagak. Kamu ada nomor telepon ibunya nggak? Coba kamu telepon mamanya aja gimana? Telepon mamanya aja. Bener, karena dia bilang lagi sama mamanya kan? Oke. Mohon menunggu. Nomor mamanya nggak aktif. Brenda, kamu masih ada ide lagi nggak? Kalau memang dia ada di Cirebon, kita harus ke sana, apapun itu akan kita lakuin. Mau tenangin diri dulu deh. Oh iya udah, oke. Berarti kita selesai Kita dulu pas. hari ini ya kak ya? Oke. Oke. Kalau gitu pacaran hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Yang jelas tim kita nggak akan tinggal diam, kita akan cari tahu dulu, kita akan ngobrol dulu supaya Brenda tenang. Buat pemirsa Don't Go Anywhere. Gimana? Kenapa? Ini nggak tahu bunyi-bunyi terus. Firman lagi. Ngapain lagi sih? Ini dari kemarin chatting gue mulu loh. Tuh. Kita Gua bisa bilang juga dapat apa? info dari Firman kira-kira? Nggak tahu, coba deh. Coba cek aja, maksudnya dia SMS-in apa gitu. Kenapa dia Coba, nyari? mendingan telepon. Tapi gimana ya kalau misalnya telepon? Tapi nggak apa-apa sih, coba teleponnya, maksudnya kita biar tahu Betul. kan. Kenapa Sekarang kita gitu. muter-muter gini juga nggak jelas kita mau bagaimana. Bener-bener. Ya udah deh, gue coba telepon dia deh. Tenang ya, lu. Halo. Lo ngapain sih? Dari tadi teleponin gue mulu, dari tadi chatting gue terus. Mau ngapain sih sebenarnya? Mau ngapain lo kasih tahu aja gitu loh. Maksudnya gimana sih, masa depan gimana sih? Hah? Oke. Oke, lo di mana kita samperin? Ya udah oke, lo di mana? Sekarang gue samperin. Iya, gue di taman. Sherlock aja, Iya Sherlock. iya. Lo Sherlock. Oke, nanti lo Sherlock aja ya di WhatsApp ya. Kan? Ngapain coba dia ngajakin ketemu Kak Jo? Jadi ini sebenarnya masalah ini mengembang dari masalah Brenda lo sama nyokap lo. Sekarang kita akan cari tahu lagi nih kenapa Firman nih Kesel banget. pengen ikut campur dan Bener. get involved sama kehidupan lo. Ya udah, kita langsung aja ke lokasi yang dikirim sama Firman. Kita berusaha untuk menemukan antara Brenda dengan Firman. Karena Firman tuh berkali-kali dia bilang dia punya informasi penting. Tapi Brenda tuh nggak mau ketemu sama Firman hanya berdua. Nah, itu tuh anaknya tuh. Oh iya. Aman loh kan. Iya loh. Kak Jo tunggu sini aja. Oke. Yes, ngomong baik-baik sampai dapat semua info. Iya Kak Jo, oke. Begitu Brenda turun, dia melihat kamera. Firman. Kenapa? Lu ngapain bawa ke mereka lagi? Ya karena gue ngerasa kalau ada kamera gue aman. Jadi kita langsung ngomong aja. Brenda, gue butuh ngomong sama lo berdua. Ya mau ngapain sih? Langsung Lu aja bisa ngomong. jelasin sama Mendingan lu ngomong sekarang. Adu mulut. Pasti dia kaget karena
rame-rame begini nih? Nggak, karena kan di sini kan kita mau bantuin Brenda. Jadi ya kita juga pengen tahu lo mau ngasih info apa sih ke Brenda gitu sampai mau harus ketemu langsung. Brenda. Lu mau ngapain? Lu mau ngapain? Gue mau jelasin semuanya. Jelasin apa Bentar, lagi? Eja. Udah lu jangan deket gua. Tadi dulu, gue mau ngomong sama dia. Buat gue sih pertama nggak masalah, lo panik, lo kesel, lo nggak mau ngomong, it's okay. Tapi ketika dia udah mulai dorong-dorong kamera, gue pikir ini nggak bisa didiamin, gue emosi. Tanpa dia, tanpa mereka. Udah lu. Lo jangan ngesul-ngesul kamera, ngomong baik-baik. Emang siapa? Mau gua siapa ke, nggak perlu. Bukan urusan lo, gue urusan gue sama Brenda. Brenda. Gue juga punya urusan sama Brenda. Ya apa? Ya udah, Maksudnya lo lo kan- kasih tahu aja kalau memang ada apa ngasih tahu. Kenapa? Gue nggak bisa jelasin ini depan kamera. Kenapa? Oke, yaudah oke. Kamera berarti. Gue nggak bisa jelasin ini Nggak, depan lo nggak, semua ya. biar. Gue butuh ngomong berdua sama Brenda. Lu Ayo, ngapain? Lu mau ngapain? Brenda. Ya lo Ayo. lo jangan kasar Nggak dong boleh sama kasar. cewek. Lo nggak boleh kasar. Juga, Iya lo tapi lo kasar. Dia ini klien gue. Jadi gue berhak dong kalau misalnya untuk melindungi Brenda di sini. Ya lo ngomong Bro. jangan kasar. Gue nggak usah dorong-dorong. Gue nggak dorong-dorong, masalah lo tarik-tarik Brenda. Iya. Bener. Juga, gue mau ngomong baik-baik sama Kan Brenda. lo ngomong baik-baik tapi lo kasar. Lo Ngomong. gimana sih? Ngomong. Gue nggak bisa juga. Ngomong yang enak. Lo biasa aja dong. Maksud gue, lu sopan aja gitu loh. Kalau lu nggak mau ngomong, lu nggak usah ngomong. Tapi ada sesuatu yang mau kita korek dari dia. Oke, sorry. Gua mau bantuin Brenda. Gue juga mau bantuin Brenda. Oke, nggak bisa. Kenapa? Apa alasan lu? Kenapa lu nggak bisa? Ini terlalu pribadi. Sekarang terserah Brenda. Brenda maunya gimana, Brenda? Enggak, pokoknya gue mau ada mereka. Brenda, gue bakal jelasin semuanya. Lo mau tahu kan yang jadi mana? Enggak, gue tahu itu cuma nakal-nakalan lu doang. Gue tahu lu. Lihat. Informasi itu tidak keluar sama sekali. Sampai akhirnya dia kasih lihat satu foto. Lucu banget, dia ngasih foto tuh kayak anak kecil gitu. Dia kasih lihat foto itu ke Brenda kayak takut gue contek. Lo mau ngomong sama gue berdua apa enggak? Itu kurang jelas, itu gue nggak kelihatan itu apa. Lo mau ngomong sama gue berdua apa enggak? Tanpa mereka. Ya, Gua gini. bilang, gua butuh waktu. Lo kan Gua tadi kan ngomong sama bilang ini bagus buat masa depan dia. Iya, emang Kita bener. mau nolong. Kalau emang tujuan lo emang bener-bener baik, lo tinggal ngomong. There is nothing. Kenapa harus disembunyiin begitu? Iya, Lo nggak ada bisa yang ngasih perlu tahu kita sembunyiin. juga gitu. Lo jangan bikin gue emosi lagi dong. Ya oke. Gue udah bilang baik-baik lo. Gini, lo kalau lo mau ngajakin gue berantem. Akhirnya kita bawa Brenda untuk bergerak ke posisi lain. Percuma Firman nggak bisa kasih kita info. Akhirnya kita bawa ke salon, di mana tempat Eza sama penggoda janjian. Kembali lagi di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Dan setelah kemarin-kemarin ini kita mencari informasi tentang Eza, tapi hasilnya semua menyakitkan. Artinya satu kata buat Eza, halu. Nah, orang halu itu biasanya harusnya dikasih penggoda. Dan sudah kita siapkan sesuai kriteria pastinya untuk menggoda Eza ya. Ya, dan kita langsung aja panggilan penggodanya. Ini kok mirip banget sih sama mantannya Eza. Loh, Kan nggak suka deh sama yang ini diganti. Gue nggak mau. Tunggu. itu dong. Bu, yang ngatur bukan ibu. Oke, sekarang kita tanya sama siapa namanya? Zori. Zori, kamu awal ngedeketin Eza dan dia bisa tergoda itu gimana? Oh jadi gini kak, awalnya aku ke bengkel. Aku ke bengkel, mobil aku rusak, ternyata nggak bisa dibenerin ya. Jadi aku cari mobil baru dong. Aku cari mobil baru, ternyata yang handle itu si Eza. Kamu sempat langsung ketemu orangnya. Iya. Terus dia ngomong apa aja? Gue pengen dapet detail apa aja dia katanya. Jadi waktu akhirnya ngomong tentang mobil, dia melenceng dia tuh kak. Dia melenceng, dia melenceng, dia bilang gini, kok gue mirip sama mantannya, katanya gitu. Katanya gue cantik, katanya gue mirip mantannya. Kita di sini bukan mau mutusin hubungan kamu, nggak ada Bukan. hubungannya sama sekali. Kamu yang datang ke kita, mau cari jalan keluarnya, ibu kamu nggak setuju, mungkin salah satunya gara-gara ini nih. Nah itu, sekarang kita lihat aja gimana reaksi ketika ketemu sama penggoda kita. Nanti kamu juga bantuin kita ya. Benar. Siapa yang telepon?
Oh, ada telepon nih kak. Coba, kayak kita angkat dulu. Halo? Ini aku bentar lagi udah nyampe ya. Oh, kamu bentar lagi nyampe. Ya udah, aku tunggu kamu ya. Bentar lagi kira-kira kamu mau apa? Apa aja sayang? Aku tunggu kamu ya. Ya udah, aku juga lagi sabar. Aku tunggu ya. Sayang, bye. Bye. Oke, dia udah mau. Yang lain tolong tungguin di depan, takutnya udah datang. Ayo kita siap-siap. Hai sayang. Sorry, tanya, kamu udah punya pacar atau belum? Kamu sudah punya. Terakhir pacaran kapan? Sebulan atau 2 bulan yang lalu. Berarti baru dong. Berarti kalian masih bisa berhubungan dong. Terus aku gimana? Kan aku maunya sama kamu. Aku udah gak ada hubungan apa-apa sama dia. Beneran kamu gak ada hubungan apa-apa sama dia? Beneran. Aku Gak ada kontek-kontekan lagi sama dia? Aku udah harus kamu tahu. Mau pulang. Atau jangan lo emang mantannya kali ya? Enggak, aku bukan mantannya, orang baru seminggu kok gak ketemu. Gak mungkin mau pulang. Coba tanya ini deh, kerjaannya. Kerjaannya. Kamu kerja di showroom di bagian apa? Aku mau nanya sesuatu deh sama kamu. Apa? Sebenarnya kamu kerja di bengkel itu jadi apa sih? Aku sebagai manajer marketing. Manajer marketing? Berarti uang kamu banyak dong ya sayang? Pasti dong. Itu juga kan buat pernikahan kita nanti. Oh my god, dia pengen cepet nikah. Nah, pengen cepet nikah sama kamu, bukan sama kamu. Kalau kamu jalan ke luar negeri, kira-kira kamu mau kemana? Kalau aku maunya ke Paris. Paris doang. Iya. Kenapa emang di Paris ada apa? Di sana kan romantis. Aku tahu tempat yang bagus di Paris. Gimana sayang? Menara Eiffel. Kita bisa di sana berdua, kita benar-benar ngelakuin hal yang romantis apapun di sana. Aku pengen ngungkapin semua rasa sayang aku ke kamu. Ajakin aku ke sana beneran ya. Beneran. Kita di sana ya. Iya. Mau honeymoon, mau nikah, pokoknya kita di luar, jangan di Indonesia. Oke, aku bakal turutin semuanya. Kamu pernah gak sih dijanjiin kayak begitu? Dijanjiin mau diajak nih ke luar negeri? Nggak pernah sama sekali? ini tuh sama orang yang baru dikenal, mau diajakin ke Paris. Kayaknya gue curiga dia lebih jatuh cinta sama penggoda kita daripada... Karena mirip sama mantannya mungkin. Kalian tuh ngomongnya tuh sembarangan banget ya, kita lihat dulu gitu. Ya enggak, justru ini kenyataan apa yang kita lihat. Ya baru karena kita kan udah digodain. Setelah kita beberapa hari deket sama lo, Bren, yang gua tangkap adalah lo tuh kecintaan sama cowok kayak Betul. gini. Aku juga sekarang ada rencana buat beliin kamu mobil. Yakin kamu beliin aku mobil? Oh, mobil Bobby itu sama. Mobil Bobby itu kan mahal banget sayang. Wow. Ini gue no comment, ini gobal banget sumpah. Ini gobal Ini banget. udah playboy banget sih. Ini udah fix banget, Eza tuh playboy. Padahal Bren. gua suruh Lo dia pasti mau nabung. cowok kayak gitu. Ya, terus jadi mau gimana? Gue nggak tahu, tapi bener-bener gue nggak nyaman sama penggoda ini satu, tau nggak? Gue bener-bener nggak nyaman sama dia. Kita masih ada Itu penggoda bener-bener satu gatel, lagi. tau nggak? Oke. Oke. Kita masih ada penggoda satu lagi nih Kak Jul. Gimana Ya, kalau kita tuker aja ya. Iya, si Jul Oke. biar cuci rambut aja. Oke. Kita lihat dia tergoda apa enggak. Ini bakal jadi bukti buat lo, Bren. Sorry. Lu bilang rambut tuh lepek, terus lu mau cuci rambut dulu. Karena kita mau masukin penggoda kedua. Penggoda kedua siap-siap. Nanti aku tunggu di luar sekarang ya. Iya aku juga pengen ngeblow juga nih, rambut aku udah lepek banget nungguin kamu kelamaan. Oke, kamu tapi kamu kasihan juga Keringetan. ini capek banget, aku berat banget. Ya udah, sekarang setelah selesai kamu langsung keluar ya. Iya, nanti aku keluar. Aku blow dulu ya sayang ya. Oke, aku tungguin kamu. Ini juga udah selesai kok. Oke, pedicure-nya. Kasih sayang. Oke, yuk, ketemu Ya, kemarin ya. ya. Dadah. Tungguin loh. Yola, monitor Yola. Oke. Yola, lo deketin dia, lo seolah-olah lo bingung. Lo bingung rambut lo mau diapain. Apapun itu cepetan, lo pakai tuh majalah tuh. Aduh. Saya tuh bagusnya rambutnya diapain ya? Iya, aku ngomongnya sama Mas ini loh. Rambut aku kan kusam. Aku tuh bingung, ini tuh rambut aku harusnya kayak gimana ya? Kalau menurut aku ya, kamu potong kayak gini, kayak Raisa. Ah, masa sih aku nggak pede tuh terlalu pendek. Kalau kata aku sih cantik sih.
tapi kan aku kulitnya agak coklat. Kayaknya nggak pantas deh. Dengar ya, coklat itu eksotis kalau menurut aku. Coklat itu eksotis. Kamu bisa aja deh. Doi marketing bro. Jadi dia emang harus bisa enak gitu ke semua orang. Bahkan dia sampai potongan ngerti soal rambut. Betul. Mirip Raisa. Itu tuh cuma playboy doang yang bisa kayak gitu. Betul. Cowok lu tuh nggak baik. Ini terbukti, makanya nyokap lu tuh nggak suka. Lo nggak bisa buka mata lo. Nih kita bawa. Nih lihat langsung. Itu loh. Dia setia, dia nggak mau kegoda sama penggoda kita. Apalagi yang menghitung hari kenal. Iya. Kok kamu ganteng banget sih? Sumpah kamu ganteng loh, kayak artis siapa gitu. Pasti kamu udah punya pacar ya? Aku belum punya pacar kok. Wah. Dia ngaku jomblo bolak-balik ya. Ke semua orang. Ke semua orang. Tapi yang gue bingung tuh gini, dia terlalu berani gitu. Sementara di dalam lagi ada satu cewek, dia nggak takut. Nah, itu yang deket aja tuh dia nggak takut, apalagi lo yang jauh. Gren, udah kebuka belum pikiran lo? Masih belum juga. Lo di sini nungguin siapa? Terus kamu kesini ngapain? Kalau nggak nemenin pacar? Aku nganterin adik aku. Adik. Tadi mama, sekarang jadi adik. Cepet ya. Cepet ya. Dia Suka banget sama cowok kayak gitu. Jadi aku cocoknya rambutnya kayak gimana? Kalau menurut aku, yang kayak gini nih, ya kan? Ih, Ini cocok suka sama tuh. kulit kamu. Nah terus kan aku mukanya kebulet nih. Jadi kalau misalnya rambutnya kayak gini kan pantas Cocok. dong. Pantas, makanya aku milih yang kayak gini. Karena ini cocok banget buat kamu, karena biar kamu lebih cantik lagi, mirip kayak Chelsea Islan kalau kan. Wow. Yaudah deh aku potong kayak gitu aja deh. Yaudah aku mau potong rambut dulu ya. Thank you loh sarannya. Ih kamu baik banget. Kayaknya udah deh, udah cukup deh. Lo udah capek juga ngeliat. Enggak, belum. Coba penggoda 1 sama penggoda 2 masuk dua-duanya, gue pengen lihat mukanya kayak apa. Sayang, aku udah selesai dong. Iya, panik. Baru 2 orang dia udah panik. Dia nggak tahu di sini ada satu lagi. Tahan aja di sini. Rambutnya dicium. Orang apa tadi kalau kayak gitu? Udah nggak kuat, gue mau lihat ya. Emang gue mau lihat. Gue pakai security loh kalau bisa. Biarin aja. Orang apa tadi kalau kayak gitu? Udah nggak kuat, gue mau lihat ya. Emang gue mau lihat. Gue pakai security loh kalau bisa. Biarin aja. Berhenti. Kiri. Dia berhenti kiri tuh. Kafe. Ngapain dia ke sana? Kita kan semua rencana kan cuma ada di salon, sama di depan tuh ada tempat dia ketemu sama penggoda 2. Udah gitu tiba-tiba nih dia ngajakin penggoda kita untuk pergi ke kafe. Kamu enak banget sih, udah mama kau pengusaha, kamu ini juga pengusaha. Emang mantan kamu itu yang ngejar-ngejar kamu itu nggak nyesel apa? Ya biasa aja ya, karena dia ngejar-ngejar aku gitu. Masa sih? Ngapain dia ngejar-ngejar kamu, terus kamunya nggak mau sama dia, alasannya apa? Pasti kan dia baik. Kenapa dia ngejar-ngejar kamu? Pasti kan dia karena sayang banget sama kamu. Begini sayang, aku itu nggak suka dari dia itu yang aku bilang tadi. Dia itu tipe orang yang egois. Karena dia nggak mau kehilangan kamu sayang. Dia tuh kayak childish banget, aku nggak suka. Jadi ngelarang kamu ini itu. Iya, kalau kamu itu beda. Kamu itu dewasa. Emang aku dewasa ya? Dewasa. Dewasaan aku dari mantan kamu. Iyalah, beda jauh. Kalau cantikan aku dari mantan kamu gak? Jelas cantikan kamu dong.
By the way, aku punya sesuatu buat kamu. Apa tuh? Apa tuh yang? Tapi aku mau kamu tutup mata dulu. Ih, ngapain harus tutup mata sih? Kan surprise. You must be close your eyes. Oke. Aku tutup mata ya. Tapi nggak boleh ngintip. Oke? Iya. Tutup mata sekarang. Oke. Tutup mata. Basi banget gak sih? Gila. Basi. Ini basi banget. Ngapain nih? Gila. Ngapain dia ngambil bunga? Gue aja nggak pernah dikasih bunga sama dia. Sayang, kamu ngapain sih? Ku ingin kau menjadi istriku. Dia nyanyiin lagu mau gak jadi istriku. Lu baru kenal kali. Lu baru kenal udah bisa kayak begitu. Ini lagu kesukaan gue. Dia pernah nyanyiin buat lo nggak? Dia bilang dia nggak bisa nyanyi, tapi kenapa sama ini orang dia jago banget nyanyinya? Tuh. Gila lu tuh. Ih, makasih. Aku suka bunga ini. Kamu kok tahu aku suka bunga ini? Aku kan cari tahu apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka, Makasih apapun yang kamu banget. suka. Dan kamu juga pernah bilang sama aku, kamu suka banget sama namanya bunga mawar. Pantesan kamu pernah ngomong-ngomongin bunga. Jadi ini buat ini? Iya. Ini aku sengaja buat kayak gini ini I'm untuk so tired. momen seperti ini. Makasih sayang. Aku terharu banget. Ini harusnya kita yang ngasih surprise, ini kita yang dapat surprise nih jadinya nih. Iya, jadi betul-betul karakternya itu karakter goda justru dia. Ya gila, gue gak nyangka lo sampai begitu. Kamu mau nggak jadi pacar aku sekaligus jadi masa depan buat aku? Kamu yakin? Kamu serius? I'm serious. Aku yakin aku. Kamu yakin nggak sama bercanda. aku? Kamu gak bercanda? Aku nggak bercanda. Iya, aku mau. Aku mau jadi pacar kamu. Benar? Aku mau jadi calon dari anak-anak kita nanti. Bener ya? Iya. Pokoknya mulai hari ini kita bener-bener resmi pacaran, oke? Oke. Disuruh pulang nih sama mama aku. Sekarang. Mm-mm. Ya udah aku anterin. Enggak usah, aku naik ojek aja soalnya aku buru-buru. Loh, kenapa? Kan sekarang udah banyak ojek online, bisa lebih cepet. Kalau naik mobil kan takut macet. Udah jam pulang kerja. Enggak, maksud aku kan sekarang juga kita kan baru pacaran, aku nggak mau lah. Iya kamu pulang sayang, sendiri naik nggak usah, nggak apa-apa. Aku mandiri kan aku nggak ngerepotin kamu. Kamu kan bilang katanya aku mandiri, nggak kayak anak kecil. Yakin kamu nggak apa-apa? Iya nggak yakin, sayang nggak apa-apa. Udah, Tapi aku pulang. enggak, aku stay buat di aku. sini. Itu buat kamu pasti dong. Hmm? Maksud aku stay di sini. Kalau kamu misalkan ada apa-apa, kita telepon aku Iya, ya. iya. Aku stay di sini. Iya, sayang. Kalau kamu mau kesini lagi kabarin aku ya. Iya. Makasih sayang buat hari Oke. ini. Bye. Kamu hati-hati ya. Iya. Jangan nakal-nakal. Oke, oke. Iya. Udah, Oke, dia keluar. udah keluar nih. Gila. Parah. Aku dapat Ayo. bunga dong dari calon suami Ayo, aku. masuk. Hey, Lu Bren. tadi bilang bahwa lu itu cuma ngegodain dia buat bantuin gue, tapi kenapa lu pakai acara ngebangga-banggain bunga itu di depan gue? Kok lu marah-marah sama gue sih? Gua Harusnya aja lu berterima kasih sama gue karena gue tuh udah bantuin lu buat kasih tahu pacar lu Oke, playboy. tapi kenapa lu pakai acara nerima bunga? Yaudah deh. Bagus. Biar profesional dong. Ya lu Profesional. sabar, tapi nggak usah pakai acara bangga-banggain depan muka gue juga kali. Enggak. Dia tuh Pacar pacar gue. banggain. Yang gendit itu cowok lo harus akuin itu, bukannya penggoda Ya karena dia ngegodainnya. Jago banget. Kan dia emang tugasnya, Bre. Gue udah. Kamu tuh ngegodain orang ya? Hah? Oke. Gue kalau kayak gini jadi sebelah sama Brenda juga nih Kak Jo. Maksudnya Iya, yang ngerti. yang genit tuh cowok lo, Brenda lo harus terima Ya tapi kenyataan kalau itu. pakai cara dia bangga-banggain, kalau lu jadi gue gimana? Gue ngerti, tapi dia ini udah sepakat. Lo sepakat kan dengan penggoda kita? Gue kan kesel. Kita tim di sini mau bantuin Brenda supaya mata hatinya itu terbuka. Tapi Brenda tetap ngotot kalau Eja itu digodain sama penggoda kita, jadinya begitu. Oke, kesimpulannya adalah wajar kalau cowok lo kayak begitu. Karena kelakuan lo kayak begini. Tuh dengar, cowok aja bilang tuh kalau lo tuh posesif lah, childish lah. Bener. Ih, santai dong. Ya, udah bantuin kan, terima kasih. Keluar sekarang juga. Bodoh amat, sono. Sorry ya. Ntar. Semoga lo tau cowok lo kayak gimana ya. Sorry. Udah. Yoi. Gila, lo kalau lo kayak begini, Cowok mana yang gak kabur, Brenda? kita aja males Tuh ngebantuin. ngeliat sendiri, bukan kita loh. Ini malah kita yang dapat surprise loh. Ternyata cowok lo tuh kayak gitu kelakuannya. Gue kalau jadi lo tuh gue nggak mau ya punya cowok kayak gitu. Ngapa, gue pusing. Oh lah, gue nggak tahu nih mau mesti gimana lah. Oke, Brenda,
memang nggak gampang ada di posisi lo, memang nggak gampang. Tapi Ya, kita tuh cuma mau ngebuka perasaan lo, supaya lo lihat cowok lo tuh kayak begini. Lo jangan kita nggak ada maksud untuk ngejelekin cowok lo, nggak ada maksud. Cuman apa yang terlihat kenyataannya seperti itu. Please Tutup open aja. your mind. Karena dia itu jago ngegodainnya udah. Jadi tetap yang salah orang kita, tim kita. Ya udah Oke. terserah lo deh. Oke. Ikutin kita terus deh. Tetap di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Oke, kita udah sama Firman. Sudah ada Firman. Lo udah gak keberatan kan kita sekarang di sini ya? Karena seperti janji lo, kalau lo akan bantu Brenda sebagai Sahabat. sahabat. Untuk nyari Eja, pacarnya Brenda. Oke. Udah Firman, lu mau ngapain sih di sini lagi? Lu gak marah-marah dulu sama gue ya? Ya gue takut, ngeliat lu tuh gue takut. Lu tuh selalu modus mulu, tau nggak? Kemarin lu ngapain megang Enggak, Brenda, lo tenang dulu, tenang dulu. Lo nggak mau cuma kenapa mesti gitu? Gue jelasin semuanya sama mereka. Kalau ada lu di sini gue bener-bener Jangan dong. Lo masih mau nyari Eja nggak? Lo mau nyari Eja, kalau lo mau, lo ikutin aturan kita, lo jangan asal mau pergi terus. Tapi gue takut, gue nggak mau ketemu dia. Iya kan? Lu GR banget sih, lagian kan ada kita di sini. Iya. Jujur ya, kita tuh hampir kehabisan ide. Kehabisan ide untuk ngebantuin Brenda. Dari semuanya akhirnya kita berpikir lagi, sepertinya Firman deh. Firman tuh kayaknya kuncian deh. Coba deh kalau kita pikirin dari awal ya. Firman itu sempat kasih lihat di kamarnya Eja tuh ada baju-baju yang udah dibakar. Jam dikembaliin. Dia pernah ngasih lihat foto yang sampai sekarang kita nggak tahu itu apa. Tapi yang lebih penting lagi, kata-kata dia gini, ini penting buat masa depan lo. Lo sekarang masih mau ikut apa enggak? Kalau enggak kita akhiri di sini ya kan Kak. Iya Kita dong. kan cuma mau bantuin Brenda. Mau ikut mau terusin? Ya udah, berarti lo harus tenang di sini. Oke. Lo mau ngasih info apa nih Firman ke kita? Ya gue mau jelasin semuanya aja ya. Tentang si Eja kan. Oke. Man, bentar ya Man. Semua orang juga pasti udah tahu kalau emang lo pasti ada hati sama Brenda. Lo ngebantuin ini tulus atau lo buat nih masalahnya supaya jadi makin jadi banyak masalah? Iya, oke. Jadi gue tuh sebenarnya tulus sama si Brenda. Oke. Gue gak ngarep apa-apa dari Brenda. Oke. Lo udah nggak berharap bakal jadian sama Brenda kan? Buat Brenda. Gue gak mau Oke. Brenda kenapa ke depannya ya. Oke. Apalagi yang lo mau kasih tahu? Iya. Kemarin Oke, lo ikutin gue aja semua. Kita ke showroom lagi, tempat kerjanya Eja. Oke. Foto itu jelasin dulu. Yang kemarin. Tanya aja sama Brendanya langsung. Gue udah jelasin ke Brenda. enggak. Gue harus ngeliat dulu. Gue harus pakai mata kepala gue sendiri. Tapi lu mau dibantuin tapi lu rahasia. Iya. Karena gue masih nggak yakin. Ini jangan-jangan kalian berdua nih yang aneh-aneh nih, jangan-jangan nih. Kalau gue ngomong sendiri gue gak enak sama Brenda dong. Ini kan masa. Ya Brenda juga nggak enak mau ngomong sama kita Dia belum ini. percaya sama gue, dia belum yakin. Gue masih belum yakin. Gue takut. Ya oke, ini gue buktiin di sini. Ya udah deh, ikutin dulu deh. ikutin dulu. Ya udah. Ini dari semua yang mau dibahas sama Firman, ternyata dia punya sesuatu info baru lagi. Dia bilang, katanya ayo ikut. Gue mau nunjukin sesuatu. Oke, ini udah di showroomnya. Dia kerja di sini. Ya, itu tuh lihat. Siapa? Brenda dulu. Ya iya emang dia kerja di sini kan. Terus lo mau nunjukin apa? Gini. Lo Dia tau kan dia kerja apa? Dia marketing. Manajer nyuci mobil kayak gini. Gak mungkin dia bantuin bawahannya. lo dengan bangga mempersembahkan nih, lo kasih lihat nih. Supaya apa? Biar emang Brenda putus aja kan? Udah gue mungkin aja kalau dia tuh bohong sama Brenda. Masalah sepele kayak gini aja. Udah lah, lo ngapain sama Eja tuh gak baik buat lo. Lo cuma mau nunjukin kalau dia tuh bohong soal kerjaannya dia. Asal lo tahu ya, dia mau kayak gimana pun gue tetap terima dia. Ya ngapain aja tujuan dia sih? Meskipun dia itu cuma pencuci mobil ataupun apalah itu, tetap gue bakal terima dia. Dan lo gak akan pernah bisa dapetin gue. Di situ tuh gue bukan ngelihat Firman yang salah, justru yang tadinya gue nggak percaya sama Brenda, gue mulai salut. Ih, dia bisa loh nerima. Gue yakin Eza itu nggak pernah bohong.
Ya udahlah. Enggak. Lo ngapain sih masih pertahanin cowok kayak gitu sih? Enggak, pokoknya enggak. Ya maksudnya nggak bisa hanya dengan satu bukti terus kita ngejudge Eza juga kan. Mungkin lagi kurang orang gitu kan, kita kan nggak tahu. Bagi zaman sekarang wajar aja kali kalau misalnya lo sebagai manajer marketing lo ngebantuin. Bener. Dia emang humble, dia itu ramah. Iya wajar. Oh dia tuh dia rapi. Rapi tuh kan. Dia masuk ke mobil deh. Udah, ikutin aja Reja. Mobilnya itu mundur. Iya. Mundur. Dia mau pergi kan, ikutin aja. Oh iya, oke, kita ikutin. Kita ikutin dia. Kita ikutin ya Mas. Dia ngapain sama mama kamu itu? Itu Mami ya? Ngapain Eza sama Mami? Jadi apa nyokapnya dia sih di sini? Iya. Maksudnya apa sih kok bisa sama nyokap lo? Aduh, ntar si Eza dimarahin sama Mami, ngapain deket-deket? Emang dia sedekat ini bisa jalan bareng gitu? Enggak, biasanya nggak pernah. Terus paling beberapa Udah, waktu. kita lihat aja dulu ini. Nanti gimana? Oke. Tapi biasanya beberapa bulan lalu tuh emang sih baik sih. Cuman akhir-akhir ini emang berantem terus. Iya kalau ngelihat nyokap lo kemarin marah sih, maksudnya kalau bisa sebaik ini kayak nggak Kayak dia mungkin mau pergi ya. apa gimana tuh? Udah. Coba kita positive thinking dulu. Apakah mereka lagi tujuannya lagi ngobrol, lagi memang seperti yang lo bayangin? Tapi nggak mungkin deh kayaknya deh. Atau mungkin Eza lagi baik-baikin Mami. Itu dia tuh. Mereka turun lagi? Turun lagi? Beneran sama nyokap lo? Mereka mesra banget. Lo harus lihat. Ngapain? Cepet. Brenda. Mami. Hal yang paling mengagetkan adalah Eja ini bersama dengan seorang perempuan. Perempuan ini adalah ibu dari Brenda. Ini ada apa, Mi? Ini ada apa? Nanti Mama jelasin. Nanti Mama jelasin. Woi, jangan kabur. Sekarang. No. Mami ngaku. Ternyata selama ini Mami ngusir Brenda gara-gara dia. Brenda, lo tenang dulu. Lo tenang dulu. Ini nyokap lo gimana? Ini tuh di komplek rumah lo, jangan bising dulu. Tahu? Lepas. Lo ngajakin apa lagi? Ini urusan gue sama Brenda, oke? Tahan sini. Gak enak dilihat orang. Brenda urusan gue. Urusan lo. Akhirnya chaos semua di situ. Kita coba tenangin tapi nggak bisa. Lo tenang. Ini gak akan pernah kelar nih kalau begini nih, oi. Tenang. Brenda, tenang. Kita ngomong baik-baik. Bisa? Bisa. Jahat banget lo ya. Apa sama Brenda? Ini apaan sih, malu? Brenda jadi urusan gua ya. Tuh, udah. Gini. Kalau begini nggak akan selesai. Satu-satu. Ya ini yang mau jelasin selama ini. Oke, Firman lo jelasin. Ini yang aku jelasin sama kamu, Brenda. Ini aku lihat selama ini, selama 3 bulan ini aku udah tahu dia tuh busuk. Terus kenapa lo nggak bilang dari kemarin kenapa lo? Dia nggak percaya. Berarti lo ngikutin gua selama ini. Emang kenapa? Urusan gua, bro. Nggak kelar nih. Jadi 3 bulan ini lo udah tahu sebenarnya. Itu yang bikin lo mau ngomong sama Brenda selama ini. Tapi Brenda nggak percaya sama gua. Itu hak Brenda. Oke. Lo kenapa bisa? Kenapa bisa kayak gini? Gua di sini, gua cuma nganterin mamanya Brenda aja. Cuma nganterin, lo gak ada hubungannya. Terus tadi? Maaf ya Tante.
Cium kening itu apa kan? Itu kenapa lu Lu bisa nggak sih? Lu bisa nggak sih ngomong baik-baik? Suasananya begitu ricuh. Karena ada Firman juga teriak-teriak. Ada Brenda teriak-teriak. Ada ibunya juga yang nggak mau disorot sama kamera. Apalagi Eja ya udah ketahuan. Ini bener-bener suasana yang... gemes banget. Tante, boleh tante ngomong? Tante nggak suka rame-rame kayak begini. Dan di sini nggak ada yang perlu dijelasin. Biar ini menjadi urusan tante sama anak tante. Betul, tante, betul. Tapi kan ada yang sakit hatinya, tante. Ini kan anak Tante ini anak tante loh, tante. Tante ini bisa pergi dulu nggak? Tante nggak mau kayak ada rame-rame kayak begini ya. Oke, Tante nggak mau, tante nggak malu. mau, nggak apa-apa nanti kita blur mukanya. Tapi tolong jelasin dulu. Ini Tante nggak lihat anak tante nih nangis. Perlu dijelasin. Jo, tante berapa kali bilang nggak dijelasin. Loh, tante ini Brenda nangis loh, tante. Maksudnya hubungan tante udah. sama Eza tuh apa? Oke, tante gini. Sekarang kita biar Brenda yang ngomong, Brenda yang sakit hatinya. Brenda mau ngomong, silakan Brenda. Brenda. Loh, Kamu ngomongin sama cowok kamu yang kamu sayang ini. Ayo Brenda ngomong, ini yang mau Brenda sampaikan kan? Brenda, Gue sayang sama lu, tapi lu hianatin gua. Dan lebih parahnya lu pacarin nyokap gua. Lu tega sama gua, gua gak pernah mau dengerin lu lagi. Di depan mata gua sendiri lu begitu. Oke. Sama nyokap gue. Dan lu gua gak akan pernah lagi nyokap gua. Semuanya ngerasa dirinya benar. Semuanya kayaknya mau bilang bahwa gue yang bener gitu. Padahal semuanya salah. Semuanya salah, semuanya. Stop. Brenda. Hei, lu jangan kabur. Hei, Ja, mau kemana lu? Ja, lu jangan kabur, Ja. Ja. Woi, tabrakan, woi. Bentar, Brenda pingsan. Di saat kita lagi panik-panik, di saat kita lagi berusaha untuk menjelaskan semuanya, dia masuk ke dalam mobil. Dia nginjek gas begitu kencang, akhirnya dia nabrak. Ja, tolong. Bantuin dong, woi. Mas, bantuin dong, bantuin. Mau. Aduh, Bang. Waduh, langsung bawa. Mbak. Banget. Berkangkat nih. Tapi Eza sama Brenda udah aman ya? Aman ya? Tapi kali ini gila banget. Parah banget. Gue gak nyangka banget ternyata nyokapnya yang sama Eza, Kak Jo. Iya. Banyak banget pelajaran yang kita bisa ambil di sini ya. Jadi kalau kita bisa mengungkapkan kemarahan, kita juga harus bisa menyiapkan kesempatan untuk bisa memaafkan. Ya. Akhirnya kita pamitan dulu ya. Kita sampai sini dulu karena kita kayaknya harus langsung susul Brenda sama Eza. Betul. Dan saya Jorjat. Saya Jessica. Saksikan terus Playboy Jangan Mau. Kamu terciduk. Berlalu. Gue udah gak tadi kalau kayak gitu. Gue udah gak kuat, gue mau lihat dia. Gue pakai security loh kalau begitu. Biarin aja. Mas, kiri. Dia berhenti kiri tuh. Kafe. Ngapain dia kesana? Kita kan semua rencana kan cuma ada di salon, sama di depan tuh ada tempat dia ketemu sama penggoda 2. Udah gitu tiba-tiba nih dia ngajakin penggoda kita untuk pergi ke kafe.
Kamu enak banget sih, udah mama kamu pengusaha, kamu ini juga pengusaha. Emang mantan kamu itu yang ngejar-ngejar kamu itu nggak nyesel apa? Ya biasa aja ya, karena dia ngejar-ngejar aku gitu. Masa sih? Ngapain dia ngejar-ngejar kamu, terus kamunya nggak mau sama dia, alasannya apa? Pasti kan dia baik. Kenapa dia ngejar-ngejar kamu? Pasti kan dia karena sayang banget sama kamu. Begini sayang, aku itu nggak suka dari dia itu yang aku bilang tadi. Dia itu tipe orang yang egois. Karena dia nggak mau kehilangan kamu sayang. Dia tuh kayak childish banget, aku nggak suka. Jadi ngelarang kamu ini itu. Iya, kalau kamu itu beda. Kamu itu dewasa. Emang aku dewasa ya? Dewasa. Dewasaan aku dari mantan kamu. Iyalah, beda jauh. Kalau cantikan aku dari mantan kamu gak? Jelas cantikan kamu dong. By the way, aku punya sesuatu. Apa tuh? Apa tuh yang? Tapi aku mau kamu tutup mata dulu. Ih, ngapain harus tutup mata sih? Kan surprise. You must be close your eyes. Oke. Aku tutup mata ya. Tapi nggak boleh ngintip. Oke? Iya. Tutup mata sekarang. Oke. Tutup mata. Basi banget gak sih? Gila. Basi. Ini basi Ngapain banget. nih? Ngapain nih? Gila. Ngapain dia ngambil bunga? Gue aja nggak pernah dikasih bunga sama dia. Sayang, kamu ngapain sih? Ku ingin kau menjadi istriku. Dia nyanyiin lagu Mau Gak Jadi Istriku. Lu baru kenal kali. Lu baru kenal udah bisa kayak begitu. Ini lagu kesukaan gue. Dia pernah nyanyiin buat lo nggak? Dia bilang dia nggak bisa nyanyi, tapi kenapa sama ini orang dia jago banget nyanyinya? Tuh. Gila, lu tuh. Ih, makasih. Aku suka bunga ini. Kamu kok tahu aku suka bunga ini? Aku kan cari tahu apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka, Makasih apapun yang kamu banget. suka. Dan kamu juga pernah bilang sama aku, kamu suka banget sama namanya bunga mawar. Pantesan kamu pernah ngomong-ngomongin bunga. Jadi ini buat ini? Iya. Ini aku sengaja buat kayak gini ini I'm untuk so touched. momen seperti ini. Makasih sayang. Aku terharu banget. Ini harusnya kita yang ngasih surprise, ini kita yang dapat surprise nih jadinya nih. Iya, jadi betul-betul karakternya itu karakter goda justru dia. Ya gila, gue gak nyangka lo sampai begitu. Kamu mau nggak jadi pacar aku sekaligus jadi masa depan buat aku? Kamu yakin? Kamu serius? I'm serious. Aku yakin aku. Kamu yakin nggak sama aku? Kamu gak bercanda? Aku nggak bercanda. Iya, aku mau. Aku mau jadi pacar kamu. Benar? Aku mau jadi calon dari anak-anak kita nanti. Bener ya? Iya. Pokoknya mulai hari ini kita bener-bener resmi pacaran, oke? Oke. Pulang sama mama aku. Sekarang. Ya udah, aku anterin. Enggak usah, aku naik ojek aja soalnya aku buru-buru. Loh, kenapa? Kan sekarang udah banyak ojek online, bisa lebih cepet. Kalau naik mobil kan takut macet. Udah jam pulang kerja. Enggak, maksud aku kan sekarang juga kita kan baru pacaran, aku nggak mau lah. Iya kamu sayang, pulang sendiri, nggak usah, nggak apa-apa. Aku mandiri kan aku nggak ngerepotin kamu. Kamu kan bilang katanya aku mandiri, nggak kayak anak kecil. Yakin kamu nggak apa-apa? Iya nggak yakin, sayang nggak apa-apa. Udah, Tapi aku pulang. enggak, aku Ini stay buat di aku. sini. Itu buat kamu pasti dong. Maksud aku stay di sini. Kalau kamu misalkan ada apa-apa, kita telepon aku Iya, ya. iya. Aku stay di sini. Iya, sayang. Kalau kamu mau kesini lagi kabarin aku ya. Iya. Makasih sayang buat hari ini. Bye. Kamu hati-hati ya. Jangan nakal-nakal. Iya. Oke, dia udah keluar. Udah keluar nih. Gila. Parah. Aku dapat Ayo. bunga dong dari calon suami Ayo, aku. masuk. Lu tadi bilang bahwa lu itu cuma ngegodain dia buat bantuin gue, tapi kenapa lu pakai acara ngebangga-banggain bunga itu di depan gue? Kok lu marah-marah sama gue sih? Gua Harusnya aja lu terima kasih sama gue karena gue tuh udah bantuin lu buat kasih tahu pacar lu tuh Oke, playboy. tapi kenapa lu pakai acara nerima bunga? Yaudah deh. Bagus. Dia profesional dong. Ya lu Profesional. sabar, tapi nggak usah pakai acara bangga-banggain depan muka gue juga kali. Dia Enggak. tuh pacar bangga. Iya. Yang gendit itu cowok lo harus akuin itu, bukannya penggoda Ya karena dia kita. ngegodainnya jago banget. Karena dia emang tugasnya, Bre. Bisa, gue ada. makanya dia ngegodain orang ya. Oke. Gue kalau kayak gini jadi sebelah sama Brenda juga nih Kak Jo. Maksudnya Iya, ngerti. yang genit tuh cowok lo, Brenda lo harus terima Ya tapi kenyataan kalau itu. pakai cara dia bangga-banggain, kalau lu jadi gue gimana? Gue ngerti, tapi dia ini udah sepakat. Lo sepakat kan dengan penggoda kita? Gue kan kesel.
Kita tuh di sini mau bantuin Brenda supaya mata hatinya itu terbuka. Tapi Brenda tetap ngotot kalau Eja itu digodain sama penggoda kita, jadinya begitu. Oke, kesimpulannya adalah wajar kalau cowok lo kayak begitu. Karena kelakuan lo kayak begini. Tuh dengar, cowok lo aja bilang tuh kalau lo tuh posesif lah, childish lah. Bener. Ih santai deh nih yang udah bantuin terima kasih. Keluar sekarang juga keluar. Bodoh amat sono. Sorry ya. Semoga lo tau cowok lo kayak gimana ya. Sorry. Dah. Yoi. Gila, lo kalau lo kayak begini, Cowok mana yang nggak kabur, Brenda? kita aja males Tuh ngebantuin. ngeliat sendiri, bukan kita loh. Ini malah kita yang dapat surprise loh. Ternyata cowok lo tuh kayak gitu kelakuannya. Gue kalau jadi lo sih gue nggak mau ya punya cowok kayak gitu. Ngapa, gue pusing. Gue nggak tahu ya mesti gimana lah. Oke, Brenda, memang gak gampang ada di posisi lo, memang gak gampang. Tapi kita tuh cuma mau ngebuka perasaan lo, supaya lo lihat cowok lo tuh kayak begini. Lo jangan kita nggak ada maksud untuk ngejelekin cowok lo, nggak ada maksud. Cuman apa yang terlihat kenyataannya seperti itu. Please open your mind. Karena dia itu jago ngegodainnya udah. Jadi tetap yang salah orang kita, tim kita. Ya udah terserah lo deh. Oke. Ikutin kita terus deh. Tetap di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Oke, kita udah sama Firman. Sudah ada Firman. Lo udah gak keberatan kan? Kita sekarang di sini ya, karena seperti janji lo, kalau lo akan bantu Brenda sebagai sahabat untuk nyari Eja, pacarnya Brenda. Oke. Karena Firman lu mau ngapain sih di sini lagi? Lo gak marah-marah dulu sama gue ya? Ya gue takut, ngeliatin lu tuh gue takut. Lu tuh selalu modus lu tau gak? Kemarin lu ngapain megang Enggak, Brenda, lo tenang dulu. Lo gak macem-macem, lu langsung begitu. Gue jelasin semuanya sama mereka. Kalau ada lu di sini gue bener-bener bilang jangan dong. Lo masih mau nyari Eja nggak? Lo mau nyari Eja, kalau lo mau, lo ikutin aturan kita, lo jangan asal mau pergi terus. Tapi gue takut, gue gak mau ketemu Enggak, ya kan? Lu GR banget sih, lagian kan ada kita di sini. Iya. Jujur ya, kita tuh hampir kehabisan ide untuk ngebantuin Brenda. Dari semuanya akhirnya kita berpikir lagi, sepertinya Firman deh. Firman tuh kayaknya kuncian deh. Coba deh kalau kita pikirin dari awal ya. Firman itu sempat kasih lihat di kamarnya Eja tuh ada baju-baju yang udah dibakar. Jam dikembaliin. Dia pernah ngasih lihat foto yang sampai sekarang kita nggak tahu itu apa. Tapi yang lebih penting lagi, kata-kata dia gini, ini penting buat masa depan lo. Lo sekarang masih mau ikut apa enggak? Kalau enggak kita akhiri di sini ya kan Kak. Kita kan cuma mau bantuin Brenda. Mau ikut mau terusin? Ya udah, berarti lo harus tenang di sini. Oke. Lo mau ngasih info apa nih Firman ke kita? Jadi gue mau jelasin semuanya aja ya, tentang si Eja kan. Oke. Man, bentar ya Man. Semua orang juga pasti udah tahu kalau emang lo pasti ada hati sama Brenda. Lo ngebantuin ini tulus atau lo buat nih masalahnya supaya jadi makin jadi banyak masalah? Iya, oke. Jadi gue tuh sebenarnya tulus sama si Brenda. Oke. Gue gak ngarep apa-apa dari Brenda. Oke. Lo udah gak berharap bakal jadian sama Brenda kan? Buat Brenda, gue gak mau Brenda kenapa ke depannya kan? Oke. Apalagi yang lo mau kasih tahu? Ya. Kemarin? Oke, lo ikutin gue aja semua. Kita ke showroom lagi, tempat kerjanya Eja. Oke. Foto itu jelasin dulu. Yang kemarin. Tanya aja sama Brendanya langsung. Gue udah jelasin ke Brenda. Enggak, gue harus ngeliat dulu. Gue harus pakai mata kepala gue sendiri. Tapi lu mau dibantuin tapi lu rahasia. Iya. Karena gue masih nggak yakin. Ini jangan-jangan kalian berdua nih yang aneh-aneh nih, jangan-jangan nih. Kalau gue ngomong sendiri gue gak enak sama Brenda dong. Ini kan masa. Ya Brenda juga gak enak mau ngomong sama kita dia ini. belum percaya sama gue, dia belum yakin. Gue masih belum yakin, gue takut. Ya oke, ini gue buktiin di sini. Ya udah deh, ikutin dulu deh. Dulu. Ya udah. Dari semua yang mau dibahas sama Firman, ternyata dia punya sesuatu info baru lagi. Dia bilang, katanya ayo ikut. Gue mau nunjukin sesuatu. Oke, ini udah di showroomnya. Dia kerja di sini. Ya, itu tuh lihat. Siapa? Brenda dulu. Ya iya emang dia kerja di sini kan. Terus lo mau nunjukin apa? Gini. Dia kan dia kerja apa? Dia marketing. Manajer nyuci mobil kayak gini. Gak mungkin dia bantuin bawahannya.
lo dengan bangga mempersembahkan nih, lo kasih lihat nih. Supaya apa? Biar emang Brenda putus aja kan? Udah gue ngomongin aja kalau dia tuh bohong sama Brenda. Masalah sepele kayak gini aja. Udah lah, lo ngapain sama Eja tuh nggak baik buat lo. Lo cuma mau nunjukin kalau dia tuh bohong soal kerjaannya dia. Asal lo tahu ya, dia mau kayak gimana pun gue tetap terima dia. Ya ngapain aja tujuan dia sih? Meskipun dia itu cuma pencuci mobil ataupun apalah itu, tetap gue bakal terima dia. Dan lo gak akan pernah bisa dapetin gue. Di situ tuh gue bukan ngelihat Firman yang salah, justru yang tadinya gue nggak percaya sama Brenda, gue mulai salut. Ih, dia bisa loh nerima. Gue yakin Eza itu nggak pernah bohong. Ya udahlah. Enggak. Lo ngapain masih pertahanin cowok kayak gitu sih? Enggak, pokoknya enggak. Nggak, maksudnya nggak bisa hanya dengan satu bukti terus kita ngejudge Eja juga kan. Mungkin lagi kurang orang gitu kan, kita kan nggak tahu. Lagi zaman sekarang wajar aja kali kalau misalnya lo sebagai manajer marketing lo ngebantuin. Bener. Dia emang humble, dia itu ramah. Iya wajar. Oh dia tuh dia rapi. Bukan. Dia masuk ke mobil deh. Udah, ikutin aja Reja. Mobilnya itu mundur. Iya. Mundur. Dia mau pergi kan, ikutin aja. Oke, kita ikutin. Kita ikutin dia. Kita ikutin ya Mas. Dia ngapain sama mama kamu itu? Itu Mami ya? Ngapain Eza sama Mami? Kok jadi apa nyokapnya dia sih di sini? Iya. Maksudnya apa sih kok bisa sama nyokap lo? Aduh, ntar si Eza dimarahin sama Mami, ngapain deket-deket? Emang dia sedekat ini bisa jalan bareng gitu? Enggak, biasanya nggak pernah. Terus paling beberapa Udah, waktu. kita lihat aja dulu ini. Nanti gimana? Oke. Tapi biasanya beberapa bulan lalu tuh emang sih baik sih. Cuman akhir-akhir ini emang berantem terus. Iya kalau ngelihat nyokap lo kemarin marah sih, maksudnya kalau bisa sebaik ini kayak nggak mungkin dia mau pergi ya. apa gimana tuh? Coba kita positive thinking dulu. Apakah mereka lagi tujuannya lagi ngobrol, lagi memang seperti yang lo bayangin? Tapi nggak mungkin deh kayaknya deh. Atau mungkin Eza lagi baik-baikin Mami. Itu dia tuh. Mereka turun lagi? Turun lagi? Beneran sama nyokap lo? Mereka mesra banget. Kok harus lihat? Kenapa? Brenda. Mami. Hal yang paling mengagetkan adalah Eja ini bersama dengan seorang perempuan. Perempuan ini adalah ibu dari Brenda. Ini ada apa, Mi? Ini ada apa? Tadi Mama jelasin. Woi, jangan kabur. Sekarang. No. Mami ngaku. Ternyata selama ini Mami ngusir Brenda gara-gara dia. Brenda, lo tenang dulu. Lo tenang dulu. Ini nyokap lo gimana? Ini tuh di komplek rumah lo, jangan bising dulu. Tahu? Lepas. Brenda, aku bisa jelasin. Lo mau jelasin apa lagi? Ini urusan gue sama Brenda, oke? Gak enak dilihat orang. Brenda kan urusan gue. Urusan lo. Akhirnya chaos semua di situ. Kita coba tenangin tapi nggak bisa. Lo tenang. Nggak akan pernah keluar nih kalau begini nih, ay. Tenang. Brenda, tenang. Kita ngomong baik-baik. Bisa? Bisa. Jahat banget lo ya. Apa sama Brenda? Ini apaan sih, malu? Brenda jadi urusan gua ya. Kenapa emang
Udah. Gini kalau begini nggak akan selesai. Satu-satu. Ya ini yang aku jelasin selama ini. Oke, Firman lo jelasin. Ini yang aku jelasin sama kamu, Brenda. Ini yang aku lihat selama ini, selama 3 bulan ini aku udah tahu dia tuh busuk. Terus kenapa lo nggak bilang dari kemarin kenapa Karena dia nggak percaya. Berarti lo ngikutin gua selama ini. Emang kenapa? Udah dong. Hei, nggak kelar nih. Jadi 3 bulan ini lo udah tahu sebenarnya. Itu yang bikin lo mau ngomong sama Brenda selama ini. Tapi Brenda nggak percaya sama gua. Itu hak Brenda. Oke. Lo kenapa bisa kenapa bisa kayak gini? Gua di sini, gua cuma nganterin mamanya Brenda aja. Cuma nganterin, lo gak ada hubungannya. Terus tadi maaf ya tante. cium kening itu apaan? Itu kenapa lu Lo bisa nggak sih ngomong baik-baik? Suasananya begitu ricuh karena ada Firman juga teriak-teriak, ada Brenda teriak-teriak, ada ibunya juga yang nggak mau disorot sama kamera. Apalagi Eja ya udah ketahuan. Ini bener-bener suasana yang gemes banget. Tante, boleh tante ngomong? Tante nggak suka rame-rame kayak begini. Dan di sini nggak ada yang perlu dijelasin. Biar ini menjadi urusan tante sama anak tante. Tante betul. Tapi kan ada yang sakit hatinya tante. Ini kan anak Tante ini anak tante loh tante. Tante dia bisa pergi dulu nggak? Tante nggak mau kayak ada rame-rame kayak begini ya. Oke. Tante nggak mau. Tante nggak mau, nggak apa-apa nanti kita blur mukanya. Tapi tolong jelasin dulu. Tante nggak lihat anak tante nih nangis. Perlu dijelasin. Jo, tante berapa kali bilang nggak dijelasin. Loh tante, ini Brenda nangis loh tante. Maksudnya hubungan tante sama Eza tuh apa? Oke, tante gini. Sekarang kita biar Brenda yang ngomong. Brenda yang sakit hatinya. Brenda mau ngomong, silakan Brenda. Brenda. Loh? Kamu ngomongin sama cowok kamu yang kamu sayang ini. Ayo Brenda ngomong. Ini yang mau Brenda sampaikan kan? Brenda. Gue sayang sama lu, tapi lu hianatin gua. Dan lebih parahnya lu pacarin nyokap gua. Lu tega sama gua gak pernah mau dengerin lu lagi. Di depan mata gua sendiri lu begitu. Oke. Sama nyokap gue. Dan lu gua gak akan pernah ngajakin nyokap gua. Semuanya ngerasa dirinya benar. Semuanya kayaknya mau bilang bahwa gue yang benar gitu. Padahal semuanya salah. Semuanya. Stop. Brenda. Hei, lu jangan kabur. Hei, Ja, mau kemana lu? Ja, lu jangan kabur, Ja. Ja. Woi, tabrakan lu. Bentar, Brenda pingsan. Di saat kita lagi panik, di saat kita lagi berusaha untuk menjelaskan semuanya, dia masuk ke dalam mobil. Dia nginjek gas begitu kencang, akhirnya dia nabrak. Ja, tolong. Bantuin dong, woi. Mas, bantuin dong. Mau. Aduh, Bang. Mau dulu langsung bawa.